Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali di dalam channel Yusuf Manubulu. Kami rindu setiap orang diberkati, setiap orang mengalami kasih Tuhan, setiap orang bisa dicerahkan, karena dunia ini penuh dengan kegelapan, seperti yang dijelaskan oleh kitab Yesaya, bahwa kegelapan atau kekelaman menutupi permukaan bumi. Kegelapan yang menutupi permukaan bumi bukanlah kegelapan yang biasa, adalah kegelapan yang menutupi semua pengertian manusia. Sehingga kegelapan yang dimaksudkan oleh kitab Nabi Yesaya bukan seperti kegelapan di malam hari, yang kalau kita menggunakan senter, lampu, dan penerangan lainnya, semua bisa diatasi, semua bisa dijalankan. Tapi kegelapan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah kegelapan yang membuat Anda tidak bisa berjalan, membuat Anda seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Inilah kegelapan yang menutupi seluruh permukaan bumi. Sehingga begitu banyak manusia tidak melihat Tuhan, begitu banyak manusia tidak mengenal kebenaran, begitu banyak manusia yang tertutup berjalan, mereka berpikir bahwa mereka sedang menuju kepada kehidupan. Mereka sedang menuju kepada surga, padahal mereka sedang menuju kepada maut. Kenapa? Karena ditutupi oleh kegelapan yang begitu luar biasa gelapnya. Ada begitu banyak orang yang paham, bahkan semua orang paham, berzina itu tidak baik. Tetapi itu tinggal pengertian saja. Kenapa orang melakukan perzinahan? Karena kegelapan menutupi permukaan bumi. Kenapa orang menghalalkan segala cara? Karena kegelapan menutupi manusia. Kenapa orang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, bahkan melakukan pembunuhan? Karena manusia ditutupi oleh kegelapan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, bangkitlah karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Yohanes 1 ayat 4 berkata bahwa Tuhan Yesus adalah terang. Dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Dialah hidup. Terang itu adalah kehidupan manusia. Oleh sebab itu kami rindu apa yang telah kami terima, apa yang telah Tuhan bukakan kepada kami, yaitu terang yang ajaib yang memberi pengertian kepada kehidupan yang sesungguhnya. Itu bisa di-share dan disampaikan kepada banyak orang. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan semua manusia dan dia mengasihi semua manusia. Siapapun, Tuhan, dia adalah Tuhan segala bangsa. Dia adalah Tuhan semua manusia. Dia Tuhan lapisan semua, lintas apapun, lintas sosial, lintas budaya, lintas keyakinan, dia lintas pendidikan, dia lintas warna kulit, dia lintas kekayaan, dia semua di atas segalanya. Dialah Tuhan yang mengasihi manusia. Sebab firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini melihat bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan satu kelompok. Kalau dia Tuhan satu kelompok, dia akan berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu. Tapi dia tidak berkata seperti itu. Dan kalau dia berkata seperti itu, marilah kamu orang-orang Kristen, maka saya tidak percaya kalau dia adalah Tuhan, karena dia Tuhan satu kelompok. Tapi karena dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, di sini terbukti kepada kita bahwa ini adalah firman yang benar. Karena apa? Karena dia mengasihi semua manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau manusia melihat orang berbeban berat, minimal kita hindari. Karena apa? Karena kita juga punya beban. Jangan sampai beban kita yang sudah ada ditambah lagi beban oleh orang lain, karena manusia punya kehidupan selamanya di dalam pengeluhan. Kecuali manusia berjumpa dengan Tuhan, maka manusia akan tidak mengeluh. Karena apa? Karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Pada kesempatan ini kami akan menghadirkan kembali narasumber yang akan memberkati kita. Bagaimana kehidupannya yang tadinya sempat berpindah keyakinan, dia meninggalkan Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi, Tuhan Yesus datang kepadanya dengan kasih-Nya, merangkul dan berbicara kepada beliau secara audible. Berkali-kali Tuhan bicara, bahkan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan hal-hal yang supranatural, sehingga apa yang terjadi? Beliau sadar dan balik kembali kepada Tuhan Yesus, bahkan saat ini beliau menjadi seorang pemberita Injil. Luar biasa sekali. Tuhan adalah Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih.
Karena apa? Seharusnya kalau dia hanya kelas manusia, Tuhan Yesus sudah ditinggalkan oleh narasumber. Seharusnya Tuhan Yesus datang kepada dia dan tempeleng sama dia. Kurang ngajar kau ya, kau tinggalkan aku. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia Tuhan yang maha baik. Tuhan yang mencintai, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni. Oleh sebab itu teman-teman, kenalilah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi hidupmu. Oke, kita sambut narasumber kita, Bapak Nelson. Shalom Pak Nelson. Salam Pak Ya. Yusuf. Apa kabar Pak? Baik sekali Pak, luar biasa. Ya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pak, Iya, suaranya kelihatannya agak kecil nih Pak. Agak kecil Pak ya. Ya, apa ini volumenya tolong dibesarin dulu? Iya, sebentar Pak ya. Pak nih. Yes, udah bisa Pak. Ya, atau mungkin suaranya saja nanti agak dibesarin ya Pak? Iya. Ya, mohon maaf kalau agak besarin, Pak. mengganggu Bapak punya. Suaranya agak besar jadi biar bisa siarannya bisa terdengar oleh banyak orang ya. Terima kasih Pak Nelson sudah hadir di dalam channel kami. Yes, Pak. Dan apa yang telah dinyatakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan Anda adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan berbicara secara audible berkali-kali dan memanggil kembali kepada Pak Nelson untuk datang kepada dia karena hanya dia yang mempunyai memberikan keselamatan kepada kita. Dialah juru selamat. Oke Pak, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak bisa berbagi kepada kami supaya di akhir, di waktu-waktu yang terakhir ini makin banyak orang yang diselamatkan dan bisa pulang ke surga. Dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Nelson. Silakan Pak. Yes. Terima kasih Pak Yusuf Munubulu yang Terima kasih, Pak. sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi di channel Bapak. Ya, saya percaya lewat kesaksian-kesaksian ini nama Tuhan ditinggikan. Saya terkesan seperti yang katakan Bapak tadi ya. Bapak sudah kasih luar biasa pembukaan. Saya terharu begitu luar biasanya Pak Yusuf mengingkari. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau nangis Pak, terus terang Pak. Luar biasa. Iya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya sudah dikasih kesempatan untuk di channel ini Pak. Terima kasih juga untuk para pendengar yang mengikuti di channel ini. Terima kasih. Baik, saya akan memulai testimoni saya ini. Ya, nama saya Nelson Pelawi. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan. Yang jelasnya saya ini orang Batak, tapi Batak Karo. Ya, saya tinggal di Medan dari kecil sampai besar, dan saya orang Kristen. Emak saya, bapak saya, semua keluarga besar saya, bahkan kakek saya, nenek saya semua orang Kristen. Seperti biasanya saya yang namanya kecil mungkin sama seperti saudara, pergi ke gereja, sekolah minggu, semua itu ya. Dari SD, SMP, bahkan saya sekolah pun saya ditaruh di sekolah Kristen, SD sampai SMP. Begitu luar biasanya orang tua saya biar supaya saya ini menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang benar-benar serius gitu ya. Tapi setelah mulai saya SMA gitu, saya mulai kendor ke gereja. Saya sudah mulai nggak ikut lagi dengan persekutuan-persekutuan namanya anak muda ya. Bukan kebetulan, I'm sorry. Rumah saya itu dekat, gereja saya itu dekat sekali dengan rumah saya. Hanya jalan 10 menit. Bahkan sekitar rumah saya itu gereja itu banyak. Ada Katolik, ada HKBP, Gereja Orang Tapanuli, ya, ada Pentakosta, banyak sekali gereja. Bahkan saya di tempat saya itu mungkin majority is a Christian gitu ya. Jadi kurang apa gitu ya. Yang dengar itu tiap hari, wow, puji-pujian begitu. Nah, tapi setelah saya mulai SMA mulai kendor. Karena apa? Yang pertama saya lihat orang tua saya sendiri tidak pernah membangun mezbah di rumah saya. Tidak pernah berdoa, hanya berdoa makan. Itu pun yang berdoa itu bapak saya. Emak saya. Bapak saya nggak bisa berdoa. Ya karena bapak saya itu seorang ABRI. Jadi saya keturunan ABRI ya. Paman saya ABRI. Waktu itu ABRI namanya ya. Paman saya ABRI, bapak saya ABRI. Saya juga nanti TNI. Adik saya pun sampai hari ini juga. Jadi memang kita ini keluarga besar TNI. Ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri namanya kehidupan
bapak saya itu yang keras, yang mendidik kita. Dia ajarkan kami untuk ke gereja. Dia ajarkan kami setiap hari Minggu itu tidak boleh lalai ke gereja. Kalau kita mesti tidur diobrak-abrik kita. Keras banget itu orang tua saya. Ya mau nggak mau kita ke gereja gitu. Tapi di dalam gereja saya banyak nggak ngerti, saudara. Nggak ngertinya itu ya mungkin dari saya sendiri ya. Saya tidak ngeblame gereja ya. Saya merasa kayak cerita dongeng ini, cerita-cerita ini ya. Apalagi cerita perjanjian lama tentang Nabi Musa, tentang laut dibelah itu. Imagine saya di pikiran saya, kapan ya terjadinya ini ya? Banyak hal yang membuat saya itu bingung. Gitu. Banyak hal yang membuat saya bingung. Seakan-akan cerita itu semua fiksi, gitu ya. Nah, di rumah saya itu, tetangga saya itu ada kios yang jual buku-buku komik, Kopingho, gitu ya. Saya justru senang baca komik dengan Kopingho daripada saya dengar cerita-cerita perjanjian lama, cerita Raja Daud yang segala macam itu. Karena bagi saya itu kayak nggak masuk akal gitu ya. Ini ceritanya di mana gitu ya. Ceritanya di Israel. Israel aja aku juga nggak pernah tahu. Dan di mana Israel. Bahkan Bapak Ibu, saya lebih senang cerita dengar sejarah. Ya, sejarah Indonesia, sejarah dunia. Bagaimana Romawi yang empower, yang luar biasa itu saya cepat dapat ke kepala saya. Cerita tentang Diponegoro, cerita tentang Sisingamaraja, itu lebih cepat saya menerimanya dan make sense bagi saya. Karena kenyataan, Belanda datang pernah ke Indonesia, Belanda pernah menjajah Indonesia, itu lebih make sense di kepala saya daripada mendengar Alkitab. Yang saya nggak ngerti ceritanya gitu ya. Ya sekali lagi saya bilang, mungkin saya yang bodoh gitu ya. Nah anyway saudara, akhirnya saya mulai turun, nggak fokus lagi ikut Yesus. Nah, pas saya kuliah, itu di tingkat 2 saya kuliah itu saya sudah totally tidak pernah lagi ke gereja. Karena saya sudah gede, saya sudah besar, orang tua saya nggak berani lagi interfere, nggak berani lagi ikut campur gitu ya. Saya lebih banyak ikut kegiatan-kegiatan di luar. Saya lebih banyak kegiatan olahraga daripada saya ke gereja, daripada saya kumpul dengan anak-anak Tuhan. Saya walaupun mereka son, ayo son kita ke gereja, ayo gini ada kelompok youth segala macam, tapi saya abaikan, saya obey gitu ya. Nah, akhirnya saya sudah mulai pikiran saya ini sudah cara-cara pikiran dunia, pikiran-pikiran orang ateis gitu ya. Saya mulai merokok, saya mulai minum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat saya sudah tidak lagi totally ke gereja itu karena perbuatan bapak saya. Maaf, saya tidak memblame bapak saya. Ya, saya tetap hormat sama bapak saya. Ya, saya salut dengan bapak saya. Tapi saya lihat di dalam bidang rohani bapak saya ini luar biasa mengerikannya. Ya, selain bapak saya ini orangnya marah, orangnya high temper, orangnya emosional, orangnya kalau sedikit aja pukul meja gitu. Anehnya dia suruh kita ke gereja, tapi kok tingkahnya seperti gini. Tapi kami nggak berani melawan gitu ya, Bapak Ibu, kami nggak berani melawan karena tampang bapak saya itu matanya merah itu kayak seperti, waduh, tahu sendiri gitu ya. Dalam hati kita nggak suka, tapi no choice gitu. Yang kedua bapak saya, dia ke dukun. Kami anak-anaknya disuruhnya ke dukun gitu ya. Cuma emak kami yang nggak mau. Kami disuruh ke dukun, kami disiram pakai bunga, kami disembayang-sembayangi. Saya nggak tahu tuh agama apa. Cuman waktu saya lihat masuk ke rumahnya itu tulisan-tulisan Arab sih. Saya nggak katakan dia itu agama seberang. Aku nggak mau bilang seperti itu. Tapi itu yang dilakukan bapak saya gitu ya. Biar supaya kami ini biar hebat, biar luar biasa. Pokoknya itu poinnya. Kami dikasih ke dukun itu tadi. Nah, berapa tahun kemudian selesai mau saya tamat, gitu ya, saya ketemu dengan anak tetangga saya, kebetulan orang Muslim, ya orang Muslim. Saya berkenalan dan saya pacaran, gitu. Bapak saya dia pikir ya I don't care, gitu. Tapi emak saya protes, emak saya tetap bilang bahwa son, kamu nggak boleh pacaran sama orang yang berbeda agama, gitu. Tapi saya tanya, mam kenapa mam nggak boleh? Karena saya selalu dengar juga ya bahwa semua agama sama.
ibaratnya kita kalau ke Roma, katanya jalan ke Roma itu semua dari sini bisa, dari sini bisa. Tujuannya ke surga semua. Jadi Islam juga ke surga, Kristen ke surga, Hindu ke surga. Semua agama yang percaya sama Tuhan semua ke surga. Dia bilang gitu. Makanya saya bilang protes sama emak saya, Mam, kenapa saya kalau pacaran sama dia? Ya kan, toh juga dia nanti juga ke surga kan. Hanya beda cara, ya, beda style, beda segala macam. Anyway, mama saya tetap dia nggak setuju. Saya maju terus, saudara. Saya maju terus. Karena saya pun tahu dia Islam gitu. Dan saya juga prepare kalaupun saya disuruh masuk Islam nanti, I don't care gitu. Nggak peduli saya. Orang sama kok, begitu. Benar, Bapak Ibu, setelah saya tamat sekolah kuliah saya mengikuti wajib militer namanya Wamil. Dulu namanya Wamil. Ya, namanya Spamilwa, Sekolah Perwira Wajib Militer. Sekarang namanya prajurit karier. Udah dihilangkan kata-kata itu. Nah, saya masuk join di army itu tadi. Setelah saya join di army, saya balik lagi ke Medan. Saya dididik di Magelang ya, di Tidar, di Jawa Tengah. Nah, karena saya sudah punya pekerjaan, saya sudah dikasih pangkat jadi letnan gitu ya. Nah, calon mertua saya ini mengoffer gitu. Son, kamu kan udah tamat. Masa kalian pacaran terus? Udah kawinin dong anak saya gitu. Saya bilang siap, saya bilang. Tapi gitu, kami nggak mau kamu bawa anak saya jadi Kristen. Wah, saya bilang terus gimana Bu? Ya kamu harus jadi Islam. Wah, pusing juga saya. Gitu. Walaupun saya di Kristen pun juga saya totally nggak ngerti, totally udah saya abaikan itu Kristen itu, udah saya abaikan semua itu. Tapi akhirnya saya pertimbang-pertimbangan. Ya oke lah, nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, siap Ibu, saya bilang, oke. Sebelum kamu nikah, saya belajar Islamnya. Saya belajar Islam itu hanya basic aja. Bagaimana mengucap 2 kalimat syahadat, bagaimana nanti cara bersembayang. Pokoknya hanya sekedar untuk saya punya identity, oh saya sudah Islam. Kalau soal pengembangan atau pendalaman itu nanti silakan. Tapi at least saya belajar yang paling basic. Akhirnya saya disahkan menjadi agama Islam dan saya nikah, bawa istri saya ke kampungnya istri saya yang 4 jam dari kota Medan tanpa sepengetahuan orang tua saya. Jadi saya lari gitu ya saudara, saya lari diam-diam ke Medan. Ternyata saya kawin di kampung dengan tidak ada acara karena takut nanti ada orang ngasih tahu, ngelaporin sama emak saya gitu ya. Dan benar juga memang seminggu kemudian emak saya tahu ya bahwa Nelson sudah nikah sama pacarnya ini dan menjadi seorang Islam. Bapak Ibu tahu sendiri rumah saya itu kan orang Kristen semua, ya. Pasti shock ya, pendetanya shock, semua shock begitu. Tapi anyway sebelumnya juga saya kenapa saya mau begitu kawin sama orang Islam dan ikut jadi agama Islam, karena di kampung saya itu anak pendeta pun jadi Islam. Bapaknya tiap minggu berdiri di mimbar, tapi anaknya kawin jadi orang Islam. So what? Apa bedanya? Dia juga Islam, anak pendeta. Dia luar biasa, dia anak pendeta. Bapak saya, emak saya nggak pendeta. Lah, oke-oke aja bagi saya. Saya sempat argue waktu itu ya. Sorry, saya lupa tadi. Saya argue dengan emak saya. Saya lihat itu Pak Pendeta itu. Tuh anaknya kawin sama Islam. Kok saya nggak boleh? Ya gitulah. Anyway, saya kawin, saya bawa istri saya ke Bandung. Geger memang, keluarga besar saya geger pada saat itu. Tapi saya salut sama emak saya. Setelah berapa bulan kemudian, emak saya menerima saya. Wah ini luar biasa ya, satu hal yang luar biasa, emak saya itu mengampuni saya ya. Bahkan dia bilang, Son, oke Son, kalau itu memang hidup kamu, saya nggak ikut campur lagi gitu ya. Kalau udah pilihan kamu, saya oke gitu ya. Nah, saya bangga lihat mama saya, ya wah, begini memang orang Kristen, saya pikir gitu ya. Saya dalam hati saya gitu, wah, luar biasa. Mereka nggak ikut campur lagi. Bahkan terus terang saudara, waktu di Bandung, saya itu sering, karena saya dapat dinas di Bandung saudara, di pusat kesenjataan infanteri. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah tahu pertama kali komandan saya itu yang orangnya sangat populer dan terkenal. Namanya Jenderal Sintong Penjahitan. Dia seorang komandan Kopassus dan pernah operasi Woyla ya, itu komandan saya. Bahkan waktu saya jadi Islam, ya, waktu saya Islam saya mau menghadap ya untuk perkawinan istri saya menghadap, dia kan orang Kristen beliau ini ya, dia nggak terima loh. Maaf ya,
Yang mendengar tentara-tentara di sini, saya minta maaf dengan senior-senior. Beliau panggil saya, kenapa kamu jadi Islam? Saya siap aja begitu. Saya diam aja gitu. Karena beliau harus tanda tangan. Ya, saya diam aja kayak gitu. Itu dilempar, saudara. Di tangan-tangannya dia cepret gitu ya. Cepret. Ambil. Memang dia tahu itu hak saya gitu ya. Tapi dia sedikit protes itu beliau. Nah, beliau juga protes gitu ya. Tapi saya, I don't care. Pokoknya lu udah tanda tangan komandan, saya dapat ini, saya bisa kawin. Nah, ceritanya setelah saya nikah di Bandung, saya ditinggal di asrama di pusat infanteri di Jalan Brigjen Katamso di Jawa Barat. Saya terus terang, saudara, waktu saya jadi Islam pun saya sudah ada deal dengan istri saya. Waktu ditawarin saya harus jadi Islam, saya bilang, oke, saya mau jadi Islam, tapi dengan syarat, saya bilang, lu jangan bawa saya ke masjid. Lu jangan bawa saya ritual-ritual Islam. Karena Kristen aja gua nggak ngerti. Terus apalagi pelajaran lu Alkitab lu, karena di bawah itu Al-Quran sama saya lihat bahasa Arab semua, saya bingung gitu ya. Terus saya suruh baca begini, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Istri saya bilang oke. Nah, jadi selama saya nikah di Bandung itu berapa tahun itu saya nggak pernah ke masjid. Saya nggak mau ke masjid, saya nggak mau kayak gitu. Tapi lama-lama karena kompleks rumah saya itu perwira kan dibagi-bagi ya, rumah sersan, rumah tamtama, rumah perwira gitu. Nah, perwira-perwira itu sering ke masjid gitu ya. Saya ada rasa agak risih kalau hari Jumat itu kan nggak ke masjid gitu ya. Saya nggak enak gitu. Jadi istri saya bilang tuh, Son, lu dilirik tuh sama bapak-bapak perwira yang sebelah. Itu Nelson itu Islam, kenapa nggak pernah ke masjid gitu ya. Wah, saya lihat. Aku bilang, ini kalau ke masjid aku itu, waduh gimana ini ya. Dan kebetulan lagi mak mertua saya sering ke Bandung gitu ya, ngecek. Nah, itu sering juga tipu-tipuan dengan mak mertua saya. Jadi asal udah maghrib suruh sembahyang, wah saya bisa lupa juga gimana cara nyuci muka, curi hidungnya. Ya rasanya agak complicated sama saya itu, udah lupa gitu ya. Apalagi udah berapa lama udah nggak ke masjid gitu, hampir 6 bulan waktu itu. Jadi ya saya pura-pura aja siram muka gini sampai di kamar saya diem aja. Nah, istri saya memang saya salut dan kagum sama dia. Dia baca tiap hari Al-Quran itu. Walaupun tulisan Indonesia enggak ada, itu tulisan Arab. Dia seperti bernyanyi ya, kalau orang Kristen bermazmur gitu ya. Ini dia nyanyi seperti gitu, pakai lidi dibikin gini ya. Nah, gitu. Saya dengar gitu. Udah selesai saya keluar seperti menunjukkan sama mertua saya ini saya udah sembahyang loh, padahal enggak gitu. Karena terus terang saudara, di Kristen aja saya nggak jelas. Kok mau saya jadi orang Islam gitu? Hanya karena perempuan, betul. Orang mengatakan ya hanya perempuan. Ya, saya akui. So, akhirnya karena malu dengan tetangga nanti nggak enak, saya pergi ke masjid. Saya ikut ke masjid, saya sembahyang di masjid dengan cara-cara yang saya nggak ngerti, saudara. Ya, saya pokoknya ikut aja yang pakai sarung, duduk diam seperti gitu. Sekali dua kali ya wes lah gitu. Tapi ada berapa kali Bapak Ibu ya di masjid itu ustadznya ngomong menjelekkan tentang Kristen. Ya, jadi waktu dia khotbah dia singgung sedikit tentang Yesus. Tuh lihat tuh orang Kristen itu, Tuhannya kok kayak gitu. Ini lihat Allah kita gitu ya, saudara ya. Yang perkasa, yang begini-gini. Tuhannya Kristen itu digantung, teriak-teriak lagi. Kok Tuhan kok jadi banci? Waduh, saudara. Reaksi saya dengar kayak gitu. Padahal saya udah ngantuk itu di masjid itu ya. Udah ngantuk, saudara. Di gereja juga saya paling ngantuk, saudara. Hobi saya tidur di gereja, saudara. Di gereja itu paling enak tidur. Kalah obat ini. Ya, saudara ya. Enak begitu Bapak Pendeta langsung saya tidur gitu. Di masjid juga gitu, saudara. Nggak ada bedanya. Tapi begitu ada suara seperti gitu, saya bangun gitu. Kenapa gini ya? Saya serius. Saya bilang ini. Kok dia nyinggung seperti gitu? Udahlah, mungkin saya pikir ya satu-satu sih seokai lah, saya pikir gitu ya. Nah, tapi beberapa kali saya ikut ke masjid, itu sering sekali. Itu zaman dulu Bapak Ibu ya. Itu zaman dulu sekitar tahun 90. Tahun 90 saudara. Sudah ada yang seperti itu ngomongnya gitu ya saudara. Bahkan
Ada yang dibikin jadi lelucon gitu. Saya ingat, lihat tuh orang Kristen, kalau kasih pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Dasar goblok, dibilang kayak gitu. Itu semua masjid, saudara ya, pada tertawa. Haha, gitu. Wih, saya sadar, ini orang kok ngomongnya seperti ini. Saya berpikir, Bapak Ibu ya, waktu di masjid itu ya semua yang ngomong tentang Al-Quran lah, tentang agama apa yang dia tahu. Kok dia nyinggung ke sebelah gitu. Saya kan berpikir, lah emak saya masih ada Kristen, bapak saya Kristen, adik saya Kristen. Bahkan emak saya kalau datang dari Medan ke Bandung, saya antar ke gereja loh. Ke gereja yang di Jalan Sunda, itu dekat dari rumah saya, dekat home base-nya saya. Saya antar, habis itu pulang saya, nanti saya jemput lagi, dan mama saya tidak pernah, Sen, lu jadi kembali lagi jadi orang Kristen, nggak pernah. Emak saya tidak pernah menyinggung sekalipun iman saya yang di Islam. Dan dia tidak pernah ngata-ngatai saya, kenapa lu Islam, tobat lu Sen, ayo kembali. Tidak pernah, totally nggak pernah gitu. Nah saya banding, kok di masjid ini kok kayak gini ngomongnya. Ini what was going on gitu ya. Sorry saudara. Ya, ini what was going on, saya pikir gitu ya. Wah, saya marah, saya jengkel, saya nggak terima gitu. Tapi saya tetap paksa, saya sering juga datang ke masjid itu biar udahlah saya ignore aja lah ya, mungkin 1212. Ternyata enggak saudara. Hampir rata-rata ustadznya ngomong seperti itu. Bahkan kalau keluar dari masjid itu kita dikasih pamflet ya, kasih pamflet kertas-kertas seperti gini. Begitu keluar dikasih. Begitu saya baca itu ya, saya kaget loh Bapak Ibu. Itu semua arahnya ke Kristen. Masalah pas waktu itu Natal lagi ya, wah ini kafir, Natal kafir, beginilah begini gitu kan. Wah saya jengkel. Adik saya kebetulan sekolah di Bandung, kuliah di Bandung, di Unpad. Gitu. Adik saya mesti Kristen, saya tahu. Adik saya itu sering ngobrol-ngobrol tentang Kristen sama saya ya. Saya bilang, Chris, namanya Chris, ini kertas-kertas ini gimana sih nih, kok bisa ada gini? Ternyata adik saya bilang gini, Bang, dia bilang, ini banyak sekali yang kayak gini, nanti aku ke bawah, aku tunjukin sama kamu, katanya. Wah benar, ditunjukin sama saya banyak itu artikel-artikel gitu ya, yang menjelek-jelekkan tentang Islam. Saya mikirnya kok gini, agama ini apa gitu? Karena saya juga punya kelemahan juga, kenapa saya nggak baca ini Al-Quran sehingga saya mengerti apa dasarnya kok mereka boleh mengkafirin Islam. Di situ kelemahan saya nggak baca, saudara, karena saya nggak ngerti. Terus akibat seperti ini, akhirnya saya malas ke masjid. Saya malas, saya laporkan sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, agak jengkel saya. Karena udah berkali-kali nih saudara saya ke masjid itu seperti ini. Saya bilang sama istri saya, nih saya bilang, agama lu tuh apa? Maaf ya saudara, agama yang lain, saya bukan menghina. Agama ini mah apa? Saya bilang ini. Ini jelek-jelek ini orang Kristen terus. Memang saya udah Islam gitu. Tapi saya juga nggak suka mendengarnya karena orang tua saya, saudara saya juga masih Kristen gitu. Ini kan sama dengan goblok namanya, saya bilang gitu. Nah istri saya sebenarnya baik gitu ya. Dia jawab, nggak semua orang Islam seperti gitu, San. Aku nggak peduli, mulai sekarang aku tidak mau lagi ke masjid. Saya bilang gitu. Lu jangan protes aku lagi gitu. Nah istri saya nggak terima. Nah mertua saya pun dengar dari Medan. Dia telepon ya, dia kasih tahu Nelson udah nggak mau lagi ke masjid. Nelson sudah pokoknya kayak orang seperti yang lama lagi kayak gitu. Dan benar ibu saya pun kalau datang dia kemana ke Bandung gitu ya pas Lebaran gitu, seperti apalah gitu ya. Saya juga nggak ini lagi, nggak mau lagi. Kalau dulu mesti malu-malu, mesti takut-takut. Saya harus pergi sembahyang ya. Kalau sekarang nggak begitu, ada dengar suara azan, I don't care. Aku pokoknya nggak mau lagi. Di kepala aku ini udah nggak benar gitu. Nah ibu saya pasti nggak senang, ibu mertua saya ya. Dia pun melihat sikap saya seperti gitu, sepertinya kayak nggak friendly lagi sama saya. Tapi anyway, aku nggak peduli gitu. Nah, berjalan lanjut seperti gitu ya. Akhirnya hati saya kosong. Pikiran saya mulai kosong. Di Kristen saja saya tidak punya fundamen yang kuat. Ya, di Islam juga saya juga nggak mengerti. Akhirnya pikiran saya kosong. Nah, dalam keadaan kosong ini namanya unstabil. Ya, unstabil itu artinya sudah nggak punya pemikiran yang tetap lagi kayak gitu. Orang mabuk, ikut mabuk. Orang main judi, gua main judi gitu. Orang
orang mukul di tentara, saya ikut memukul. Nggak semua tentara jelek ya, saudara ya. Maaf, tentara nggak semua. Saya yang paling brengsek kali ya. Nah, saya jadi sikap arogan. Di tentara saya backingin judi. Kalau orang judi ditangkap sama polisi, saya panggil polisinya. Pak, lepaskan. Dilepaskan. Ini kan salah ya, saudara ya. Ini salah sekali. Jadi mulai perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat, itu saya sudah lepas kontrol. Saya sudah tidak punya pegangan, saya tidak punya lagi hati saya untuk berbuat baik. Yang ada di sini jahat. Persis seperti Pak Yusuf bilang tadi itu, jahat terus, berzina terus seperti itu. Itulah pemikiran, itu yang saya buat gitu. Kalau saya latihan pergi kemana-mana, pikiran yang jahat, lakukan yang jahat seperti gitu. Dan gampang high temper saya, gampang marah saya, gampang emosional saya seperti gitu. Apalagi ya saudara, zaman saya waktu ABRI, ya di zaman undernya Soeharto, itu arogan. Banyak oknum-oknum tentara itu arogan, termasuk saya, saudara. Keselip aja dihajar. Ya, supir angkota diludahi, ditendang. Kalau saya kalah, saya panggil teman saya. Satu bara, ayo kejar. Dikerjai kayak gitu. Jadi belas kasihan, semua itu nggak ada, saudara. Semua nggak ada. Dan di rumah juga saya, istri saya sedikit aja ngomong, saya maki. Akhirnya saya mulai lihat ini seperti orang tua saya juga gitu. Tapi saya nggak sadar. Saya tetap enjoy. Saya tetap senang kalau nggak arogan, kalau nggak nempeleng orang, kalau nggak tinju orang, kalau nggak maki orang, saya rasanya nggak enak. Saya rasanya seperti orang pusing, pening seperti itu, saudara. Nah, kelakuan saya sudah semakin kelakuan bapak-bapak yang sudah tidak beres, saudara. Ya, sudah tidak beres lagi gitu ya. Suatu saat saya jatuh ke dunia perzinahan yang seperti Pak Yusuf bilang tadi ya. Saya jatuh. Saya bikin affair sama orang. Saya lakukan sebulan sekali dengan membohongi istri saya. Saya lakukan terus itu perbuatan seperti itu. Saya bilang saya mau latihan. Enggak latihan, saudara ya. Saya pergi ke Jakarta, kemana aja gitu dengan perempuan yang affair sama saya ini gitu. Dan saya benar-benar tidak peduli. Mau ketahuan mau nanti tahu, mau istri nanti gimana, aku nggak peduli. Pokoknya, tapi istri tahu. Namanya istri kan feelingnya juga berat ya. Pasti dia itu ini, kenapa sih Nelson ini sebulan sekali? Ngakunya sih saya pergi ke rumahnya tante saya gitu. Tapi gimana pun Bapak Ibu, yang namanya kebohongan pasti terungkap, kebusukan pasti terungkap, ya. Akhirnya ketahuan lah saya berlakukan affair gitu ya. Tapi memang dasarnya saya bajingan, saudara, bukan merasa malu. Sebetulnya seperti itu kan, saya malu dong ya. Saya sudah punya anak, saya malu sama tetangga. Sebenarnya seperti itu sikapnya, tapi justru saya enggak. Saya marah sama istri saya. Istri saya menjumpai perempuan yang affair itu, saya marah, saudara. Darah saya di atas, ya. Saya di atas karena perempuan itu lapor sama saya, diobrak-abrik saya kira-kira gitu ya. Wah, saya langsung ke rumah, saudara ya, ke rumah. Saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Ya, istri saya berhak ya. Dan dia memang benar ya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu curangi saya dong, gitu kan. Tapi memang dasar otak saya udah gila ya. Otak saya sudah iblis di dalam gitu ya. Bukannya bagian saya sadar atau saya oh iya ya sorry gitu. No. Tapi justru saya tempeleng istri saya. Semakin dia melawan, saya tendang, saudara. Anda tahu saya tentara. Saya ini pelatih, saudara ya, pelatih fisik di tentara. Saya bela diri militer, saya belajar. Semua bela diri militer, saudara. Karena kami ini prajurit infanteri, memang disiapkan untuk perang, saudara. Bukan untuk siapkan untuk masak-masak, saudara ya. Jadi cara-cara yang tough, yang super power itu diajarkan. Bayangin aja, saya lakukan sama istri saya, terbang, saudara. Terbang belang, saya cekek lagi, saudara. Dengan tanpa belas kasihan. Saya hajar, saudara. Buah. Sepertinya saya lepaskan semua dendam saya, kemarahan saya, semua yang saya tidak mengerti. Itu saya tumpahkan kepada istri saya. Anda bisa bayangin, istri saya cuma segini, saudara. Saya sejempol ini. Ya jadi abu, saudara. Jadi abu. Mulutnya berdarah, saudara. Sorry. Ya, dia teriak, minta tolong. Ampun, aku senampun. Tuhan.
Dia minta ampun, saudara. Tapi saya hajar. Saya nggak peduli. Ya, saudara, saya hajar gitu. Nggak ada belas kasihan, saudara. Bahkan saya puas. Udah saya tempeleng, udah saya hajar berdarah. Saya tinggalkan, saudara. Berapa lama kemudian, waktu saya di kantor, dan saya sudah hubungan saya, karena saya perlakuan gitu tadi, istri saya, pasti perempuan sakit hati. Pasti dia benci, dia marah, cuma dia nggak bisa berbuat apa-apa, saudara, terhadap saya. Gitu ya. Bahkan, saudara, saya pernah dengar katanya, bahwa istri saya ini pernah waktu saya tidur, itu saya dapat dari orang informasi katanya, saking dendamnya katanya istri saya itu memperlakukan buruk. Dia mau pecahkan kepala saya pakai botol kecap waktu saya tidur. Begitulah dendamnya dia sama saya, saudara. Tapi dia memang dasar saya ini nggak punya hati, no feeling, gitu ya, no love, gitu ya. Hanya ada setan evil di sini hati saya, gitu. Ini semua berdampak, ya, kinerja saya di kerja juga nggak beres, saudara. Saya sering termenung, saya sering, aduh, kok gini hidup saya, kok gini. Kalau pulang lagi saya sudah nggak ngomongan lagi sama istri saya. Karena bagaimanapun pasti dong ya, sampai berdarah muka ditempelengi. Saudara, itu waduh, mungkin kalau sekarang saya sudah ditangkap polisi, tapi mungkin polisinya nggak berani nangkap saya ya. Pasti saya dilaporkan sama MP, militer polis ya, gitu ya. Karena sudah abuse, udah kurang ajar banget gitu. Akhirnya hari lepas hari, saudara, saya terpikir, saudara, asal saya makan saya sendiri, istri saya siapkan makan, dia tetap layani dengan luar biasa, dia siapkan gitu. Tapi sudah nggak ada lagi hati, nggak ada lagi feeling aku itu, saudara. Nggak ada feeling, dia dendam sama saya. Nah, akibat itu, saya sering merenungkan, kenapa hidup saya seperti ini? Kadang-kadang saya habis makan, break, saya duduk, gitu, saya diam, kenapa kayak gini? Karena saya balik lagi itu udah nggak ada lagi ceria, udah lagi nggak ada lagi ngomong-ngomong. Anak saya itu pun rasanya situasi seperti gitu, dia lihat ya, itu feeling loh anak ya, melihat seperti itu ya, secara spirit dia lihat, kenapa bapakku kejam banget gitu. Tapi saya mulai jalan terus, kerja terus gitu. Suatu saat, saudara, karena udah nggak tahan di kepala saya ini, saya duduk, saya bilang Tuhan, saya nggak bilang Tuhan, saya bilang, aduh, kenapa hidup saya seperti ini ya? Kok saya jadi seperti ini? Ada perasaan nyesal, saudara ya, perasaan nyesal. Saya review kembali apa saya ini yang saya lakukan sama istri saya. Ada perasaan nyesal saya, rasanya kok kejam banget saya ya, seperti kayak gini. Nah, waktu dalam keadaan seperti itu, saudara ya, suara di dalam hati saya, ini suara di hati ya, bilang gini, bertobat dong kamu, Son. Saya sadar loh, karena suara itu saya kaget loh, saya justru bertobat. Saya nggak ngerti ini apa. Gitu. Udah, saya buyar pikiran saya ke kantor lagi. Saya pulang, berpikir, saudara, itu siapa ya? Kok suara itu mengingatkan saya? Gitu. Udah, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi 2-3 kali gitu. Merenungkan lagi, saudara. Saya merenungkan lagi gitu ya. Karena istri saya terus nggak mau lagi ngomong, saudara. Ngomong itu makan, itu agak gitu. Kelihatannya kalau perempuan sudah disakiti ya, saya percaya, saudara, itu seperti gunung es. Ya, kalaupun dia mau, itu pun waduh itu dengan berat sekali, saudara. Itu dia bisa untuk dia pulihkan gitu ya. Nah, ini lagi membuat lagi saya jadi hancur juga pikiran saya. Sehingga saya merenungkan lagi, saudara. Aduh, kenapa begini lagi? Yang kedua kali lagi, saudara. Bertobat dong kamu, San. Waktu di hati saya bilang bertobat seperti gitu, maaf Bapak Ibu ya, saya nggak tahu itu mau Holy Spirit yang ngomong, mau Tuhan ngomong, mau hantu ngomong, aku nggak tahu. Tapi yang jelas ku dengar suara itu, suaranya mengingatkan aku itu agar aku bertobat. Saya pikir, apa ini ya? Udah. Saya pulang. Begitu, saudara ya. Saya renungkan 2 kali ya suara itu seperti itu. Dan anehnya waktu saya merenungkan seperti itu, di kepala saya ini, mata saya diingatkan lagi, saya nempelin istri saya, tendang istri saya, terus saya diingatkan lagi saya berbuat dosa sama orang itu, saya diingatkan lagi saya berdosa
mukul supir angkutan kota, saudara ya. Supir angkutan kota sering saya pukul, saudara ya. Kalau saya lagi jalan apa itu, sering sekali saudara mereka laporan ke kesatuan, dianggap aja remeh gitu. Nah saya ingat ini semua, berarti salah dong saya ini ya, saya bilang kayak gitu. Pada akhirnya nggak tahu saudara, setiap bulan kan saya ditelepon untuk pergi sama si perempuan itu. Saya bisa mengatakan tidak, saudara. Dan saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dan emak dan bapak saya sudah nasihati hancur-hancuran. Udah maki-maki saya ya, orang tua saya ya. Saya dibilang malu, saya wah pokoknya mereka benar-benar menghajar saya gitu. Tapi waktu itu saya maju terus. Nah, yang akhirnya saudara saya renungkan, saya nggak mau lagi. Dan saya pun heran. Nah, si perempuan itu karena tiba-tiba nggak mau lagi, dia penasaran dong. Itu diteleponnya ke pos jaga. Waktu itu belum ada telepon ya saudara ya. Belum ada telepon waktu itu, hanya telepon di pos jaga. Jadi dia telepon, saya dipanggil sama piket. Dia bilang, Lenan, ada orang manggil. Mau telepon katanya. Siapa namanya? Saya tahu nama Sandi namanya, saudara ya. Namanya ini, saya bilang enggak. Tolong kamu kasih tahu ya. Nah ini berkali-kali ditelepon sama saya tetap kekeh enggak. Dan saya pun waktu itu, wah kok bisa seperti ini, luar biasa, saya pikir gitu. Nah karena saya sudah malam minggunya dan setiap bulan itu sudah tidak lagi pergi kayak gitu, istri saya kelihatan cair hatinya. Dia tengoknya, oh Nelson ini agak sadar ini. Karena dia bisa intip ya, dia lihat ini kok nggak pergi lagi. Pulang dinas, saya di rumah, baik, saya mandiin anak, ya. Tadi itu nggak pernah saudara, nggak pernah mandiin anak, gendong anak juga berboro dong saudara. Nah istri saya melihat, wah ini udah agak berubah. Mungkin pikiran istri saya ini karena dimarahin sama emak saya, sama bapak saya lah. Mungkin begitu ya. Nah, akhirnya saudara, sudah mulai sedikit-sedikit gunung es tadi itu mulai cair. Mulai cair, dan saya mulai ngomong-ngomong dikit-dikit. Mam, mulai seperti itu gitu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, spontanitas saya minta maaf kepada istri saya. Kata-katanya itu saya pegang kakinya, saya minta maaf, saya salah, saya minta ampun sama istri saya karena saya melakukan hal yang jahat, hal yang buruk, hal yang memalukan. Saya minta ampun. Istri saya nangis, kami berdua nangis. Terjadilah rekonsiliasi di tempat itu, saudara. Semua beban-beban saya ini lepas. Semua pikir-pikir saya lepas. Sehingga waktu saya pergi kerja, saya nyaman. Saya pergi pulang kerja, saya enteng. Semuanya itu saya merasa sudah tidak terbeban lagi, Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi presa gitu ya, yang membuat saya itu jadi stres. Sudah saya merasa, aduh, lepas Tuhan. Tapi nggak bilang Tuhan waktu itu, saya bilang lepas, aduh. Sehingga hubungan saya dengan istri saya pulih kembali. Luar biasa, istri saya pun mulai, dia berbaik lagi, dia mulai ngomong lagi, dan mulai normal. Tapi setelah 3 bulan Bapak Ibu, rupanya kasus saya ini sudah banyak yang tahu, termasuk saudaranya kan. Istri saya ini orang Jawa plus orang Jepang. Jadi bapaknya orang Jepang, emaknya orang Jawa. Bapaknya itu bekas TNI Jepang yang datang ke Indonesia. Tapi pada saat itu waktu bom atom di Jepang, bapaknya nggak pulang, akhirnya nikah jadi Muslim. Nah akhirnya saudara-saudara dia, kakak-kakak dia banyak yang tinggal di Jepang. Nah saya di offer sama abangnya, bilang begini, San, udahlah San, ngapain lagi kamu jadi tentara? Nama kamu udah tercemar, udah jelek, udah segala macam. Saya juga sadar saudara ya, karena orang pada tahu juga. Orang udah mulai bisik-bisikan juga ya, oh Nelson ini ternyata bajingan kayak gitu ya. Ada sedikit secara psikologi gitu ya, nggak comfort lagi gitu ya, karena orang udah melirik-lirik saya gitu. Dengan ada ditawarin seperti itu, langsung saya sambut. Wah, udah dah, saya tinggalkan aja tentara. Saya udah hampir 7 tahun dinas, saudara. Karena di militer itu 7 tahun itu kontrak pertamanya, ya. Nah, hampir mau mendekati. Oke lah gitu. Dan istri saya juga mensupport saya. Dia senang banget. Dia bilang, iya San, ini bukan soal uangnya. Dia bilang ya, kita ke Jepang, kita kan udah malu, kamu udah pergi gini. Dan orang semua tahu waktu kamu
tempeleng saya, orang sudah mulai macam-macam gitu terhadap kamu, Sen. Jadi tolonglah, Sen, dia bilang begitu. Dia bilang, Agus, kamu setuju aja kita pergi ke Jepang. Nah, akhirnya saya bilang, oke lah, siap. Saya mau ke Jepang. Tentu saya laporkan sama orang tua saya ya. Tapi orang tua saya pasti nggak terima. Karena dia bilang, oh kamu gimana nih, Sen? Gitu. Tapi udah deh, saya bilang, biarkan aja. Nah, waktu saya mau berangkat ke Jepang, kan saya harus siapkan semua prosedurnya. Ya, saya harus melapor sama komandan saya bahwa saya berhenti dari dinas militer. Nah, saya diterima. Saya ambil form karena sudah mau mendekati 7 tahun dinas. Terus saya masukkan dan saya tunggu di kesatuan. Tapi rupanya karena mungkin itu kan proses itu Bapak Ibu, tidak seperti proses membalikkan tangan. Di militer itu bukan seperti orang sipil, maaf Bapak Ibu ya. Itu berhentinya itu prosesnya panjang, apalagi perwira. Nggak sembarangan saudara, nggak sembarangan gitu ya. Nggak bisa terus 3 hari, oh ya kamu mau terus tangan udah, lu lari-lari dah, mau kemana lu udah berhenti, nggak bisa. Ini prosesnya panjang, bahkan banyak yang gagal, banyak pertimbangan mereka, kamu nggak bisa berhenti. Nah, karena saya melihat, karena saya sudah desperate mau ke Jepang dan saya rasa ini lama banget menunggu turunnya surat ini. Plus, pihak keluarga saya, istri saya juga, Sen kok lama banget itu surat? Nunggu apa lagi lu? Kira-kira gitu. Nah, saya pun akhirnya ngambil jalan pintas. Saya berbohong. Ya udahlah kalau mau ke Jepang, ayo siapkan paspor, siapkan isi. Terus nanti suratnya gimana? Tenang aja, aku bilang. Yang penting suratnya sudah aku ajukan. Nanti tinggal turunnya kan nanti mereka telepon aku. Kira-kira gitu. Padahal enggak, saudara. Tidak begitu, gitu ya. Hanya karena saya menyenangkan hati saya dan menyenangkan hati mereka. Oke, deal. Akhirnya saya ambil cuti karena saya berpikir mungkin sebulan ini pasti keluar dari markas besar Angkatan Darat. Jadi saya minta cuti, komandan saya minta cuti, dikasih cuti. Nah, waktu nunggu cuti itu saya persiapkanlah paspor saya. Siapkan semua dokumen untuk saya berangkat ke Jepang. Tapi sebulan itu pun belum turun juga, saudara. Saya itu tidur itu udah nggak nyaman lagi nih. Kapan turun nih sambil menunggu cuti. Nah, kalau selesai nanti ini paspor selesai siap, berarti saya harus berangkat. Hati saya ini memang dakdipu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya berani meninggalkan militer dinas tanpa izin, saudara, ini risikonya berat. Ini risikonya berat. Kalau dalam perang itu ditembak mati, saudara. Nah, tapi karena saya sudah forget it. Kalau saya pergi ke Jepang, saya nanti lari gitu walaupun surat belum datang. Mungkin nanti saya menyamar atau gimana, saya balik lagi, saudara. Udah begitu apa saya? Akal licik saya main. Dan benar, setelah begitu dapat paspor di stempel sama Japan Consulate di Medan, wah, saya berangkat sama istri saya dan sama kakak ipar saya yang dia memang khusus datang ke Medan. Berangkat kita naik Malaysian Airlines dari via Kuala Lumpur ke Jepang. Nah, karena kita berapa keluarga? 6 kalau nggak salah ya. Saya dengan anak saya, dengan abang-abang ipar itu, dengan istrinya. Nah, saya itu pegang koper tapi antri waktu di imigrasi, saya di belakang. Yang di depan abang ipar saya yang karena dia mengerti bahasa Jepang, nah dia ngomong, dia sambil tunjukkan. Nah, ini saya punya adik ipar bla bla 7 orang tuh. Yang stempel bilang, "Ya oke. Cek, masuk gitu ya. Semua masuk, istri saya, anak saya, cepet masuk. Nah, giliran saya, saudara, kan saya di belakang ya. Nah, masuk gini. Kok nggak stempel saya pikir. What's going on? Gitu ya. Dia lihat saya sini. Kayak orang, saya dianggap seperti orang stranger. Gitu, kayak, ya saya agak mulai curiga kenapa dia lihat saya nih. Agak weird gitu ya. Agak takut. Dan benar 5 menit kemudian dia telepon inspektornya, suruh datang mereka ngomong-ngomong. Saya lihat abang ipar saya, ada apa? Saya bilang kayak gitu. Nggak tahu. Tiba-tiba inspektornya bilang kayak gini. Sorry, katanya, kami tidak bisa masuk ke Jepang. Aku bilang, what? Nggak bisa masuk ke Jepang. Kenapa? Alasannya apa? Yang terjemahkan
abang mertua saya, abang ipar saya ya. Wah, pokoknya no reason Nelson harus kembali lagi ke Indonesia. What? Ke Indonesia? Ini kan abang ini istri saya, adik ipar saya. Saya orang Jepang. Istri saya orang Indonesia. Kenapa bisa dibawa? Apa bedanya dengan Nelson? Kira-kira begitu, saudara. Ergiunya. Itu 2 jam. Ergiusan sampai dipanggil lawyernya saudara mereka dari Nagano. Nagano itu tempat mereka. Itu dari Jepang lebih kurang 3 jam ya. Naik train. Itu kota tempat skiing, saudara. Tempat main ski ya. Gitu. Dipanggil untuk, kenapa saya nggak bisa diapain? Orang istri saya orang Jepang, gitu. Kenapa saya nggak bisa dilewatkan? Yang lain dilewatkan, kok Nelson enggak gitu. Tapi pada akhirnya, saudara, saya ditahan. Pokoknya nggak bisa. Ya tentu mereka mengalah. Akhirnya saya mengambil satu dealing dengan istri saya. Saya bilang gini sama istri saya, oke deh, daripada kalian ribut, kalian duluan masuk. Ya, nanti kita ulangi lagi surat-surat dokumennya apa yang salah, gitu ya. Entah mungkin ininya, mungkin kurang ininya. Possible, kata abang saya, terus semua surat kamu dengan surat yang lain juga sama, apa bedanya gitu. Tapi udah oke, Bang, aku bilang, udahlah kalau memang saya harus ditahan di sini terus saya dikembaliin, saya bilang oke, deal. Mereka berangkat, saya ditaruh di Tokyo, saudara, di tahanan Tokyo itu. Saya dikasih makan, saya kasih tidur 1 hari. Besok paginya jam 10, saya ditransfer ke pesawat Malaysian Airlines untuk saya pulang ke Kuala Lumpur. Nah, sorry saya potong sedikit, saudara. Waktu istri saya duluan masuk ke Jepang, saya kan ditahan di situ, saudara. Saya lihat itu anak saya, istri saya, Dad, bye, gitu, di lift ya, terus hilang, masuk lagi saya. Coba saya lihat kipertin anak saya, nggak apa-apa, ntar juga saya balik lagi, gitu ya. Nah, udah punya keyakinan yang kira-kira confidence. Setelah itu saya ditransfer, saya dibawa ke Malaysia. Sampai di Kuala Lumpur, dimasukkan lagi saya ke sel, saudara. Selnya di Kuala Lumpur kacau ya. Airnya juga, makannya juga pokoknya seram dah. Saya tidur, karena 8 jam perjalanan dari Tokyo ke Kuala Lumpur. Saya bermalam lah akhirnya di Kuala Lumpur, di selnya. Besok pagi jam 10 saya ditransfer lagi, saudara, ke Indonesia, ke Medan. Karena saya ngambilnya kan dari Medan. Sampai di Medan, saudara, saya ditangkap sama polisi militer, saudara. Karena batas cuti saya sudah selesai, saya tidak laporan sama militer, saya sudah deserter. Artinya meninggalkan tugas tanpa laporan, pemberitahuan. Wah, saya diperiksa 5 jam. Sama polisi militernya dengan satu hal, saya bersalah sebagai perwira. Akhirnya saya dikembalikan lagi, tapi saya dikembalikan ke Bogor. Saya kembalikan ke Bogor, dan di Bogor saya bikin surat tanda tangan bahwa saya tidak bisa lagi lari. Apabila lari makin parah gitu loh, kira-kira ancamannya di militer seperti gitu. Makanya saya wis lah kalau sudah seperti gini, saya menyerah aja sampai di Bogor. Saya dimasukkan ke penjara, saudara. Jadi di militer itu ada namanya, kami itu atasan yang berhak menghukum, ankum. Jadi sebelum saya diproses ke polisi militer, komandan saya berhak mempanis saya, menghukum saya, gitu ya. Dia masukkan ke sel, dia berhak gitu. Saya dimasukkan ke sel seumur hidup, saudara ya. Saya belum pernah masuk sel gitu ya. Namanya sel tentara, saya kaget nggak ada listrik, saudara. I'm sorry untuk tentara. Terus nggak ada tempat tidur, pakai karton gitu. Waduh, saya bilang waduh gawat ini, seperti ini gitu. Tapi saya mesti tegar semua, saya mesti tough. Gitu. Besok kemudiannya saya dibariskan, saudara, di depan prajurit mulai dari pangkat Letnan Kolonel, karena komandan saya itu pangkatnya kolonel ya, namanya Pak Ketut, orang Bali. Nah, sampai tukang sapu, baris, saudara. Saya diginiin, saudara, dipermalukan luar biasa. Inilah contoh letnan, ya, letnan yang tidak perlu, yang bejat, macam-macam. Saya itu harga diri saya, Bapak Ibu, malu banget, dan saya dihukum di situ, disuruh jalan jongkok, saudara. Bayangi pangkat perwira, saudara ya, pangkatnya mesti jelas 2 balok di sini, kuning, disuruh jongkok di depan. Excuse me, saya bisa minum sebentar, sorry.
Waduh, saya besar sekali kepala saya nggak bisa ngelihat. Saya lihat lagi tukang sapu di situ. Wah semua dari koper semua. Nah, habis selesai seperti itu dan diupacarakan lagi, saudara. Diupacara di militer itu begitu, saudara. Diupacarakan menghadap lagi bahwa saya siap salah, saya siap melakukan menerima punishment seperti gitu dan dikelilingi sama para perwira. Dan itu acaranya formal, saudara. Acara formal, acara macam, wah itu tuh militer itu seperti itu, saudara. Akhirnya saya dipindahkan ke sel yang lama, yang nggak punya tempat tidur, tapi saya ditaruh ke sel yang ada tempat tidurnya agak lebih bersih, agak lebih bagus, tapi dekat pos jaga. Jadi setiap setiap malam saya harus tanda tangan bahwa saya tidak boleh lari. Jadi setiap hari Minggu, setiap setiap malam saya harus laporan, saya siap. Nah, jadi saya nggak lari gitu ya. Itu berbulan-bulan. Nah, berapa bulan kemudian saya dikasih izin bahwa tamu boleh datang masuk ke mes. Saya katakanlah mes ya, saudara. Kalau dibilang nanti tempat ini nggak enak, saudara ya. Jadi saya bilang mes aja lah gitu. Jadi teman-teman saya banyak datang ya, banyak yang istilahnya itu apa namanya, saudara, berkunjung. Jadi saya rasanya senang sekali, saudara, karena teman saya itu sering berkunjung, sering berapa gitu ya, apa namanya, mendatangi saya gitu. Akhirnya saya senang gitu, terhibur juga gitu. Tapi tiba-tiba, saudara, adik saya itu ngasih Alkitab sama saya. Alkitab saya taruh di meja gini. Waktu saya ditaruh Alkitab, saya juga nggak bisa baca, saudara. Saya nggak tahu apa yang saya baca. Saya biarin aja, forget it, saya bilang gitu. Dan setiap minggu saya teleponan sama istri saya dari Jepang ke pos piket. Melaporkan gimana gini. Gitulah ceritanya. Tapi berapa kali suatu saat istri saya nangis dan marah sama saya. Saya pikir ini ada apa gitu ya. Ada apa? Kenapa kamu nangis? Aku bilang kayak gitu. Karena kamu sudah jadi orang Kristen. Wah, saya kaget jadi orang Kristen. Waktu saya dibilang jadi orang Kristen, saya mikir 200 kali, saudara. Saya bilang, apa buktinya saya orang Kristen? Apa saksinya? Kamu itu gila, saya bilang. Kamu itu dengar dari mana isunya? Saya itu jadi orang Kristen, saya bilang kayak gitu. Pokoknya emak marah sama kamu, kamu kembali menjadi orang Kristen. Saya bilang, kamu dengar nggak ya? Saya di penjara itu, nggak ada kok rombongan pendeta datang menjenguk saya, atau rombongan gereja, atau rombongan apalah namanya itu, yang datang ke rumah saya, atau saya hari Minggu itu ke gereja. Ini namanya isu goblok, saya bilang, I'm sorry, gitu kan. Pokoknya nggak tahu. Istri saya nangis, udah selesai. Saya pulang ke rumah. Saya tertawa sendiri, saudara. Ini lucu apa? Itu joke apa untuk saya? Kok saya dibikin jadi orang? Kok dibikin saya jadi Kristen kayak gitu? Udah deh, gitu. Minggu depan datang lagi, telepon lagi istri saya. Memang saya rutin ya, seminggu sekali istri saya telepon kepada saya. Ya, saya jawab lagi, pertanyaan itu lagi, saudara. Dan ini lebih parah lagi, dia nangis terseduh-seduh gitu ya, saudara. Nah, saya percuma, sama istri saya menjelaskan, saya percuma. Jadi terserahmu dah. Kamu bilang apa, nanti lihat sendiri saya, apakah saya udah Kristen, kamu pulang nanti ke Indonesia, kamu lihat sendiri saya Kristen. Kayak gitu. Benar apa tidak? Saya pulang, saudara, saya bingung sekali nih ya, saudara ya. Saya bingung sekali, nggak apa-apa, saya orang Kristen. Atau mungkin saya sudah mulai sinting juga, saudara ya. Mungkin nggak tahu orang, saya tiba-tiba ke gereja gitu ya, kan bisa aja gitu ya. Orang yang namanya unconscious gitu ya. Tapi enggak kok. Orang saya tiap hari di tempat itu, saya hanya cuma berolahraga di situ, keluar aja malam minggu enggak. Hari Minggu aja saya enggak keluar, saya tetap aja di dalam mes itu, saya bilang kayak gitu. Tapi ya udah dah, saya pikir gini. Yang ketiga kali juga begitu, saudara, sama juga istri saya, telepon saya nangis, marah, dan segala macam. Saya pun jengkel, saya bilang, kalau saya jadi Kristen kenapa rupanya mau? Nah, saya tantang, padahal terserang saya nggak punya niat gitu ya. Saya mau jadi kembali Kristen itu nggak ada niat gitu. Hanya sekedar untuk menyenangkan hati dia. Terus dia diam. Dia diam, udah selesai. Saya balik lagi.
Waktu saya di kamar, saudara, saya bingung. Saya review lagi nih. Siapa sih yang bilang ya? Siapa ada yang orang-orang saya bilang seperti isu-isu yang buruk tentang saya gitu. Tiba-tiba saya duduk, saudara. Ya. Waktu saya duduk, saya lihat ada Alkitab di depan. Baru saya lihat, oh mungkin pas ada tamu yang datang ke tempat saya, mereka melaporkan, oh Nelson sekarang udah jadi Kristen. Dari mana kamu tahu? Karena ada Alkitab di depan. Saya pun tersenyum sendiri. Oh, gara-gara ini saya bilang, Alkitab saya gini kan, boom, saya bikin kayak gitu. Gara-gara ini saya diisukan gombal, saya bilang gitu ya. Istilahnya waktu kayak gitu kan. Saya lihat, gara-gara ini. Minggu depan saya akan laporkan sama dia. Minggu depan istri saya telepon lagi, saudara. Saya bilang, saya udah tahu siapa yang isukan ini. Saya bilang, kebetulan saudara, saya tahu kenapa. Ponakannya istri saya itu nikah sama tentara dari batalion Badak Putih di Banten. Dia datangin saya. Ya, dia datangin saya, dia berkunjung sama istrinya kan, sama ponakan istri saya, melihat situasi saya gimana, Bang, bla 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 begitu. Tapi begitu dilihatnya itu tadi Bible, dia langsung laporan. Ini kan kurang ajar ya. Ya ini kan terlepaslah segala-galanya memang Tuhan mau panggil saya, Bapak Ibu. Tapi ini kan orang-orang seperti ini nggak benar seperti kayak gitu. Akhirnya saya laporkanlah sama istri saya. Saya tahu siapa yang ngasih tahu. Si Agus. Saya langsung biar dia dengar ini di TV. Ya, si Agus saya bilang. Itu kan kurang ajar aku bilang. Itu menuduh saya. Padahal saya nggak Kristen. Hanya karena dia taruh Alkitab di situ. Kalian kok nggak check and recheck? Benar tidak? Terus aja kalian marah, terus kalian ngamuk, terus menuduh saya seperti itu. Nah sekarang saya tantang, kalau saya Kristen kenapa rupanya? Nah gilanya saya muncul, saudara. Saya tantang, kenapa rupanya? Saya mau diapa-apai, silakan, saya bilang. Tapi saya bilang juga sama istri, kalaupun saya Kristen sambil main-main, Bapak Ibu ya, saya nggak akan bawa kamu dong, padahal main-main. Selesai dari situ konversasinya, Bapak Ibu, saya minta pemberhentian militer lagi, saya lanjutkan lagi, saudara. Karena saya punya prinsip, kalau saya baik-baik, permisi sama militer, saya juga nanti akan diperlakukan baik juga, gitu, dapat surat, gitu. Benar, saudara. Saya ajukan lagi, saya ngadap lagi komandan-komandan, saya minta maaf, komandan, karena saya membuat kekeliruan, kesalahan sebagai militer, saya siap sudah menerima semua konsekuensi. Komandan bilang, oke, kamu memang nggak mau lagi jadi militer, Son? Siap, komandan. Saya mau keluar jadi orang sipil dan saya mau jumpai karena bulan Desember nanti istri saya datang dari Jepang dan setelah saya dapat surat ini saya bisa ke sana sebagai orang sipil. Oke, akhirnya dilanjutkan lagi, saudara. Dilanjutkan lagi, saya bilang sama istri saya. Saya bilang, hey man, bentar lagi surat saya keluar ya. Aku senang sekali, aku nggak dikejar-kejar lagi, aku nggak ditangkap lagi karena udah jadi orang sipil. Jadi nanti kita ke Jepang, aku aman. Pada saat itu istri saya tidak menjawab, saudara. Saya agak bingung. Bukan dia menjawab gitu, oh gitu ya, aduh bagus dong, syukur dong, waduh dong, kamu nggak dikejar-kejar lagi nanti. Nggak ada reaksi, nggak ada komen. Tapi saya karena udah desperate, saya sudah nggak apa-apa, saya pikir gitu. Nah, telepon lagi, dia belum datang, saudara ya. Telepon lagi sambil menunggu surat dari militer yang kedua kali ini, gitu. Saya bilang lagi gitu. Yang kedua kali istri saya juga nggak jawab, bilang, oh baguslah Son. Aduh, kamu senang sekali kalau suratnya tidak turun, begitu ya. Justru saya jadi mulai curiga. Kenapa ya istri saya nggak menjawab gitu? Kok nggak ada suggestion, kok nggak ada komen tentang ini? Tapi karena pikiran saya, udah deh. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, tragedi mulai. Saudara ya, tragedi mulai datang rupanya, saudara. Istri saya datang, sebelum datang 3 minggu, surat dari militer ditandatangani di markas besar, Bapak Ibu. Ditandatangani oleh Jenderal Yunus Yosvia, bekas Menteri Sosial di zaman Habibie. Ditandatangani surat saya. Yang isinya Nelson Pelawi, ya, pangkat Letnan 1, NRP bla 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 bla, resmi keluar dari dinas militer menjadi orang sipil. Tertanda Mayor Jenderal Yunus Yosvia, cepret. Wakilnya Pak Yunus itu adalah Pak Luhut
Binsar Panjaitan. Itu dulu wakilnya beliau. Ya. Wah, saya lompat, saya senang, saya tunjukin sama teman saya merdeka. Saya tidak dikejar lagi, udah dapat surat ini resmi. Saya bilang kayak gitu. Waduh, teman-teman semua selamat Sen. Waduh, senang nanti kamu di Jepang ya. Wah, mulai ya saudara ya. Wah, jangan lupa ya kita ini, kamu nanti di Jepang begini-begini. Nah, pada saat itu saya juga udah belajar bahasa Jepang, Bapak Ibu ya. Udah dikit-dikit, ada lebih kurang 10% saya belajar bahasa Jepang. Teman-teman saya itu appreciate semua. Waduh, kita makan, kita minum, kamu udah keluar seperti ini. Aduh, jangan lupa kita bla bla bla, seperti kayak gitu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, saya itu bentar lagi kalau saya nggak keluar, captain. Bayangin, jadi pangkat captain saya. Tapi saya bilang, lu lah, biar aja lu kapten sendirilah, lu gua terbang ke Jepang. Nah, walaupun nanti gua kerja apa di sana, yang penting, maaf saya bilang, gajinya lebih besar gua, gitu loh. Gitu loh di kepala saya, saudara. Oh, teman-teman saya, waduh Son, jangan lupa kita. Oh, ada gitulah basa-basinya ya. Nah, pas waktunya istri saya turun datang. Dia ke Medan, karena jumpai orang tuanya kan. Dari Medan dia ke Bandung. Saya senang, saya bangga, saya rasanya sudah di angin di atas angkasa, saudara. Saya tunjukkanlah surat ini, saudara. Nih, buktinya ya. Kita sudah aman. Ternyata waktu saya tunjukkan itu istri saya nangis. Sen, saya minta maaf. Wah, minta maaf kenapa? Kamu nggak boleh berangkat. Nggak boleh berangkat. Kenapa? Karena kamu sudah ditolak sama oleh orang tua saya. Karena kamu jadi Kristen. Wah, saya kaget. Gara-gara itu. Iya. Ayo kita buktikan. Nah, waktu itu saya kasih tahu. Ayo dong buktikan. Kamu cari, kamu searching. Ya, satu persatu. Kamu telepon teman baik kamu yang dulu waktu di asrama. Kasih tahu, tanya sama dia. Apakah Nelson pernah Kristen? Aku tahu. Dia bilang gitu. Tapi, emak sama bapak saya sudah nggak mau menerima kamu lagi. Lantas aku bilang ini, apa karena aku pernah jinah dulu? Apa karena aku pernah menempeleng kamu? Bukan itu isunya. Karena kamu Islam, kamu Kristen. Apa poinnya? Aku bilang, ini kan aneh. Dulu kalian bilang aku ikut karena aku ditangkap di Jepang. Terus dikembalikan karena aku, bahkan mertua aku marahin aku. Kamu menipu Nelson. Ternyata kamu ditangkap di Jepang, begitu ya. Nah, kamu urus yang baik. Gitu. Siap, Mam, saya bilang. Nah, sekarang saya urus. Ini sudah surat baik. Kenapa saya dipulangkan? Saya nggak boleh ikut. Saya protes, saya bilang kayak gitu. Saya udah berhenti loh ini jadi militer ini. Saya sudah ibaratnya itu udah minum-minum sama teman saya bilang kayak gitu. Enak banget loh, saya bilang. Terus saya ditinggalkan, terus disuruh tanda cari, saya bilang gitu. Saya protes, saya bilang kayak gitu. Agak marah saya gitu. Sen, sorry Sen. Kalau kamu keras-kerasan, makin ribut. Mendingan ikuti aja kata orang tua. Lah, kalau kamu tadi jawab seperti itu di telepon, Sen, situasinya seperti ini, kamu gak usah berhenti dari militer, saya nggak berhenti. Saya bilang, biarlah saya nggak naik pangkat sampai tua di situ, sampai kapten, nggak apa-apa. Lah ini, kamu gila nggak? Are you crazy or what? Saya ini udah berhenti, udah surat militernya ini. Terus masa orang, Sen, lu udah berhenti terus ngapain di sini nganggur? Cari kerja? Ya, udah mau pangkat kapten kok cari kerja terus nggak jelas kerjanya. Orang Bapak Ibu kalau berhenti dia sudah punya channel dulu, dia sudah punya tempat yang akan diambilnya. Ya, begitu di sana sudah negotiate, oke. Nah, dia bilang bos saya berhenti dari sini, dia dapat di sini gitu. Lah kalau ini kan suicide, bunuh diri kan. Wah saya nggak terima saudara, saya marah. Tapi anyway. Karena saya sudah mulai sedikit hati saya rekonsiliasi, udah mulai agak down gitu ya. Saya anggap, wes lah. Istri saya pun balik. Nah waktu balik dia ke Medan, family saya, keluarga besar saya melakukan dialog. Kenapa gini Bu, kenapa gini. Oke, kata si ibunya mertua. Si Nelson boleh dia kembali lagi ke saya dan ikut sama anak saya lagi dan boleh berangkat ke Jepang. One condition, that dia harus kembali jadi Kristen. Jadi Muslim, I'm sorry. Wah, saya pikir gampang lah seperti itu. Ya, gampang. Orang yang saya nggak Kristen kok. Oke, saya pikir.
Karena om saya sudah negosiasi seperti gitu, hanya satu aja kondisinya. Oke, saya pun permisi. Walaupun saya stres juga, saudara ya. Stres juga saya ini, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Saya pulang gitu ya, saya pulang. Beban saya nggak ada waktu itu, ya ada sedikit gitu ya. Beban saya itu kira-kira gini, aneh ya kok dibilang saya jadi Kristen. Ya udah, saya akan melapor, saya akan menghadap mertua saya besok pagi-pagi untuk minta maaf lah, saya salah gitu. Tapi di balik itu pun kayak gini ya, ada di kepala saya gini, kurang ajar banget ini ya. Kok kayak preman gayanya ya, padahal saya pun belum Kristen, belum dilihat, tapi terus seperti ini, saya dibikin seperti ini. Udah dah, saya bilang, kalau memang itu memang maunya mereka lagi, saya ya udah, saya minta maaf aja. Saya bilang, maaf saya Kristen Bu, saya minta maaf, saya kembali lagi jadi Islam. Saya sendiri pun waktu memikirkan kata-kata itu pun saya tertawa, Bapak Ibu. Karena memang nggak benar saya orang Kristen kok. Saya pun tertawa. Ini kayak sendewara di film gitu ya, sungkem seperti gitu. Udah, saya pagi-pagi jam 10 saudara dalam keadaan stres, udah dalam keadaan udah mulai rusak di kepala saya ini ya, hanya gara-gara persoalan seperti ini. Karena saya ketakutan sekali saudara, udah nggak ada kerja. Saya datang saudara, rumah dia tinggal di kompleks namanya Kompleks Setiabudi Indah. Itu kompleks itu sepi saudara ya. Banyak tukang-tukang sapu seperti itu. Saya masuk ke kompleks itu, saya berhenti mobil saya. Nah, waktu saya berhenti di mobil saya itu, saya nggak langsung masuk ke rumah dia. Saya juga nggak ngerti gitu. Saya berhenti, terus saya jalan gitu ya. Jalan misi saya cuma satu, hanya datang minta maaf Ibu, dan saya kembali boleh ke Jepang. Wah, saya kan senang ya. Tapi waktu saya berjalan berapa meter kira-kira mau 10 meter, 15 meter ke rumah dia saudara ya. Tiba-tiba saudara, saya kaget. Ada suara yang menggetar, suara marah, persis kayak suara pelatih saya waktu saya dilatih, di prajurit, begitu ya. Suaranya persis, saudara. Nelson, berhenti kamu, balik. Saya kaget. Di otak saya ini tuh, saya sudah siapkan kata-kata, oh nanti Bu, saya minta maaf, gini-gini. Tiba-tiba dengan ada suara itu, saudara. Saya kaget. Saya kaget gini, suara apa itu? Hantu? Karena saya nggak punya Tuhan kan, saudara. Jadi pikiran saya tetap pasti hantu. Atau zombie lah, atau apa gitu. Saya lari, saudara. Saya lari, saya start lagi mobil, saudara. Saya lari sampai di mobil, saudara. Saya mikir, suara apa itu ya? Ketakutan, saudara. Ketakutan saya sambil menyetir mobil itu, saya lihat orang ini, kok ada suara kayak gini. Nah, pikiran yang kuda saya gini, oh karena saya sering didukunin sama bapak saya sering menghadap dukun, karena dukunnya, kalau bapak saya sering menghadap itu sering bertanya sama dukun, ngomongnya gitu. Nah, mungkin dukunnya ini, hantunya ini nggak boleh saya untuk minta maaf ke sana. Kira-kira begitu, itu pikiran saya, saudara. Tapi sampai di rumah saya nangis, saudara. Tuhan, saya bilang, saya rindu sama anak saya ini Tuhan. Tapi kok, enggak Tuhan, maaf. Ya, sekali lagi tidak Tuhan, saya bilang. Tapi saya nggak bisa ke sana gitu. 2 hari, saudara, bolak-balik, saya tidur, stres, saya nggak ngomong sama mak saya ini ya, nggak ngomong. Di kepala saya cuma satu, asal kamu minta maaf, kau silakan datang, aman. Gitu ya. Nah, teman-teman saya, saudara, Sen, kamu itu bodoh, kamu tolol. Kamu tuh bikin menderita sendiri. Kenapa? Bilang aja, Bu, saya ini Islam. Yang penting hatimu Yesus. Aku bilang, hatiku juga nggak Yesus kok. Ya, di Stefan ya. Jadi buru-buru saya mau bilang sama ibu itu, oh ibu, gitu ya, terus hati saya Yesus. Enggak. Nah, kalau kamu mau selamat, bilang aja gitu, Sen. Kamu akan kembali sama anak istrimu. Bilang aja, Bu, maaf saya nggak Islam lagi. Saya nggak Kristen lagi, saya jadi Islam. Udah diterima, gitu ya. Walaupun aneh dalam hati saya. Tapi stres lagi, saya mikir lagi. Yang kedua, saudara, apalagi ingat suara itu, saudara, aduh Tuhan, suara itu mengerikan. Saya balik lagi, saudara, yang kedua, berapa kali lagi saya balik lagi, gitu, sama. Yang kedua ini sama, intonasinya sama, suaranya sama, marahnya sama. Saya kan jelek-jelek ya, otak kita ini kan kita pakai ya, yang namanya natural gitu ya. Kalau ini kan
Yang aneh, kita belajar sains kan, saudara ya. Kita belajar yang mau ilmu pasti, tapi kok yang gini-gini itu aneh. Bagi saya itu aneh, bagi saya itu yang enggak gitu. Saya lihat dukun dia ngomong cakap-cakap sendiri, enggak gitu aja saya bingung, saudara. Apalagi yang kayak ini. Tapi saya stres lagi, saya nangis lagi, saudara. Saya kepingin lihat anak saya, Tuhan, tolonglah Tuhan. Saya bilang, saya udah rindu. Saya mau lihat dia gitu di apa sih. Akhirnya saya nangis gitu ya. Saya nangis gitu mikirin seperti ini. Orang tua saya tahu kalau saya itu udah mulai stres. Dia tahu saya itu nggak datang ke rumahnya, nggak mau mengaku saya ini Islam gitu. Dan orang tua saya pun waktu itu dia tidak ngomong, tapi dia tidak suruh. Udahlah Sen, biar kamu kembali lagi sama ibu kamu, sama mertua kamu dengan istri kamu kembali lagi jadi orang Islam. Mak saya nggak mau ngomong seperti gitu, tapi dia tahu kalau saya stres. Anyway, saya bingung sampai 3 hari lagi, 4 hari lagi saya bilang apalah ini. Dan itu yang terakhir, saudara. Kalau tidak ada lagi negosiasi, kalau saya mengeraskan hati saya tidak datang mau minta maaf, gitu ya, nggak ada lagi waktu, mereka akan dipulangkan, berangkat pulang ke Jepang. Goodbye. Waduh, saya sudah bingung. Dan saya tidak kasih tahu sama bapak saya, sama mama saya kalau saya sudah berhenti dari militer. Saya mesti diem. Saya mesti takut gitu ya. Anyway, saudara, dengan tekad yang keras, kembali lagi saya abaikan, saya ignore itu suara setan atau suara apa yang ngomong itu yang sudah 2 kali. Sambil saya jalan, sambil saya pergi ke rumahnya itu, saya bilang gini, aduh, udah rindu kali dengan anak aku ini Tuhan. Aku bilang, aku udah rindu sekali. Aku bilang, oh Lord, gitu ya di hati saya gitu. Saya nyampe, saudara, posisinya sama, gitu saya letakkan. Tapi sebelum saya turun, saudara, saya lihat kiri kanan. Saya di mobil saya berhenti, saya lihat dulu. Karena untuk meyakinkan, ada nggak orang? Siapa? Saya lihat nggak ada. Saya perhatikan ke belakang. Jadi saya buka pintu mobil pelan-pelan, saudara. Pelan-pelan sambil jalan saya step demi step. Sambil jalan, kadang-kadang saya toleh ke belakang. Mungkin ada orang, mungkin ada sembunyi yang di pohon kayu ngomong gitu ya. Saya recheck and check gitu ya. Namanya militer itu memang begitu, saudara ya. Selalu mau berjalan, selalu itu dia sigap gitu ya. Saya lakukan seperti itu. To make so gitu ya. Nothing happen gitu. Jadi saya lihat gitu. Saya lihat rumahnya. Ternyata nggak ada suara itu, saudara ya. Suara yang bentak saya itu nggak ada. Wah, sambil jalan saya bilang gini, mana suara yang bentak itu gitu ya. Nggak ada. Saya lanjut lagi, saudara. Itu udah mau dekat. Sudah mau dekat, saudara. Sudah lihat, wah itu gerbang pintunya. Ya kelihatan rumahnya agak sepi gitu. Tapi apa, saudara? Suara yang ketiga kali ini datang, saudara. Suaranya tidak seperti suara yang mengerikan, yang membentak saya, Bapak Ibu. Suara ini adalah suara yang sangat halus. Yang suara ini kalau boleh saya bilang, saya artikan sekarang, saudara. Itu suara orang yang memelas. Yang orang meminta kepada saya, Nelson, apakah engkau nggak mengasihiku? Suara itu begitu kena, saudara. Nelson, apakah engkau mengasihiku? Aku diam, saudara. Dan anehnya, Bapak Ibu, ya, waktu suara itu datang kepada saya, itu kok saya mendengar suara itu, hati saya luluh, saudara. Hati saya jatuh, saudara. Hati saya sepertinya, waktu dia ngomong seperti itu, saudara. Kok saya juga ikut sedih, saudara ya. Kok saya juga merasa juga terini sama suara itu, saudara. Oh iya ya, begitu, saudara. Jadi waktu saya dengar suara itu, saya berhenti. Saya berhenti nggak terus langsung lari, terus saya langsung begitu suara itu begitu lembut gitu ya. Kok suara itu kok begitu gentle yang menyuruh saya, apakah engkau nggak mengasihi aku gitu ya. Hanya suara itu, saudara. Saya balik, saudara. Saya balik. Saya tinggalkan tempat itu. Saya nangis, saudara. Aneh, saya kok bisa mau dengar suara itu. Dan saya bisa nangis, saudara. Dan saya bilang, aduh, saya nggak lihat lagi tuh anak saya.
Padahal tinggal berapa meter lagi ke rumah loh, tinggal udah nampak, udah kelihatan saudara. Saya di mobil nangis saudara, saya bilang nangis Tuhan, tapi sambil nangis saya lihat begini, itu kan rumah dia gitu ya. Oh Lord, saya pikir ini kok bisa begini. Akhirnya saudara saya putar mobil, saya pulang saya nangis gitu ya. Sambil nangis gini, kenapa bisa begini saudara gitu, kenapa bisa begini? Saya bilang, Tuhan, di situ saya panggil Tuhan. Oh Lord, please help me. Saya bilang gitu ya, gitu. Padahal saya udah lihat rumah itu, tapi kenapa suara itu mengingatkan saya kembali. Dan saya ikut saudara, dengan suara itu kok saya ikut, aneh juga itu waktu itu saudara ya. Aneh, jadi saya pulang lagi saudara. Saya pulang, saya nangis saudara. Saya di kamar, saya bilang, berarti saya nggak boleh dong di situ ya. Saya pikir, nah saya bertanya, siapa sebenarnya ini gitu ya, kok suara seperti itu, kok mengingat, kok begitu dia concern sama saya, kok begitu caring dia sama saya gitu ya. Terus kenapa rupanya? Kan turun senang dong ya. Katakanlah siapa dia, sebenarnya dia harus senang saya bisa bertemu dengan anak saya bisa bertemu dengan istri saya gitu kan. Pertemuan seperti itu kan semua orang akan mengharapkan dan orang berdoa gitu ya saudara. Kok ini melarang saya gitu ya. Sehingga saya mikir siapa dia gini. Saya nggak tahu saudara, tapi saya nggak protes. Saya nggak protes. Saya nggak siapa kau. Saya diam. Tapi saya mengambil satu meaning saudara. Berarti dia nggak mau sama saya. Berarti saya nggak diizinkan untuk melihat itu. Terus kenapa? Apa sebabnya? Apa artinya? Saya nggak ngerti. Akhirnya saya diam, saudara. Saya nangis. Dan benar, saudara. Istri saya berangkat. Dia berangkat ke sana, ke Jepang, saudara. Tinggalin saya. Betapa malunya, saudara. Ya. Saya nggak punya pekerjaan. Saya amblas. Saya bilang, my life is finished. My life is gone. My life is over. Tapi saya nggak tahu. Saya harus mengadu kemana. Gitu ya, saya nggak kenal Tuhan. Saya pulang lagi ke Bandung, saudara, gitu ya. Sampai di Bandung, saudara, saya ke tempat adik saya tinggal di sana, saudara. Karena adik saya yang kuliah itu masih di sana. Teman-teman saya pada nangis, saudara, pada prihatin, pada kasihan lihat saya bisa bayangkan, saudara. Mereka datang dengan pakaian dinas, pangkat kapten, datang ke rumah saya, dia bilang. Ternyata gini akhir cerita kamu, katanya. Ternyata kamu seperti ini, kenapa kamu nggak mikir? Dia bilang gitu. Ibaratnya itu kamu mau ngambil kebo, dia bilang ayam pun lepas. Dia bilang gitu. Waduh, saya berat saudara, berat sekali saudara. Saya pikir aduh Tuhan, kenapa bisa beli hidup saya? Saya bilang gini, kenapa bisa hancur hidup saya seperti ini? Saya bilang, terus saya mau kemana? Akhirnya saudara, saya stres. Saya sering ke rumah sakit. Kebetulan ada dokternya orang Kristen, orang Chinese. Dia bilang gini, Pak Nelson, I'm sorry, katanya. Kamu bukan sakit apa-apa, katanya. Kamu sakit mental, katanya. Kamu sudah dalam kondisi yang terpuruk ini. Kamu sudah mental kami sudah hancur banget ini. Karena saya ceritain, saudara. Ceritain ini saya, riwayat saya gitu. Dia bilang, I'm sorry for that one. Dia bilang gitu ya. Sambil dia itu kamu harus berdoa. Dalam hati saya juga belum Kristen, belum tahu berdoanya pun gimana. Saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya bilang, ya, seperti itu. Ya udah, tabah ya, sabar ya gitu. Nanti Tuhan jalan keluar. Ingat sekali saya, dia bilang, nanti Tuhan kasih jalan keluar apa. Saya pikir ya, saya udah mental saya udah down seperti kayak gitu. Orang udah berkali-kali saya datang ke dokter gitu ya, dibawa saya ke dokter, ke rumah sakit saya begitu saudara. Keresok saudara. Ingat anak dan istri udah hilang, saudara, jabatan udah hilang, teman-teman sering datang. Yang tujuan mereka baik untuk saya kasih semangat, tapi membuat mental saya makin down. Akhirnya saya bilang, saya bertanya gini, kok kenapa ya suara yang ketiga itu kok saya ikut ya? Kok saya nurut ya gitu ya. Saya pakai logika saya. Kenapa ya? Gitu-gitu lagi. Nah, dalam situasi seperti itu saudara ya, saya tidur malam, bangunnya siang. Habis bangun, saya cuci muka, sikat gigi, tidur lagi saya. Kalau nggak tidur nonton TV, itu aja yang saya lakukan. No future saudara. Sudah pasrah.
sudah pasrah. Bahkan saya sempat berpikir, lebih bagus aku mati, lebih bagus aku bunuh diri, suicide. Udah begitu, di pikiran saya sudah seperti gitu. Sudah simple seperti kayak gitu. Adik-adik saya pun udah nggak bisa, udah nggak mau ngajak ngobrol, udah nggak ngajak apa. Dan anehnya nggak ada datang orang yang man up, istilahnya entah pendeta kayak ya, entah orang-orang Kristen yang mengingatkan saya, yang doain saya gitu, nggak ada. Adik saya pun nggak ingat atau nggak mana, saya nggak ngerti, no clue. Pokoknya saya seperti dibiarin aja begitu, saudara. Menerima yang nggak enak itu, saudara, hari lepas hari, stres. So, berapa dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saudara, pagi-pagi saya disuruh bangun dan saya disuruh, tapi ini nggak bersuara di kuping ya, ini suara di dalam hati. Nelson, kamu bangun, kamu mandi. Wih, ini pagi jam 9 saudara. Kaget saya, anehnya saya ikut gitu ya. Saya mandi, selesai mandi saya breakfast. Nah, saya disuruh pergi ke Bandung Plaza Indah, BPI ya, Bandung Plaza Indah. Gitu. Anehnya saya mikir gini, ngapain aku ke sana? Padahal kondisi aku dalam keadaan stres, kondisi aku dalam keadaan hancur, mental aku sudah mental illness, mental disorder, gitu ya. Terus ngapain ke sana? Sehingga bibi pembantu aku yang di dalam rumah itu ngomong gini, loh Pak, kok tumben, orang Jawa ya, sorry. Dia bilang, kenapa Bapak ini pagi-pagi mau pergi kemana ini? Pergi keluar, aku jawab gitu aja ya, pergi keluar. Aku pakai jaketan saudara, karena setiap hari saya kena kedinginan gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin karena stres ya gitu. Dan saya naik angkot. Nah, waktu di angkot itu saya tutup seperti ini, saya duduk di belakang gitu ya. Ini apa saya udah orang gila? Kok saya pergi sekarang ke Bandung Plaza Indah itu ngapain? Mau beli baju, mau beli sepatu. Saya nggak pikir saudara, ngapain saya ke sana gitu. Ngapain? Mau jumpa teman juga kagak ada. Teman saya ngajak saya ke sana. Gitu, mau minum es krim juga enggak, saudara. Tapi saya manut, saudara. Saya ikut. Ya wes, saya ikut aja. Walaupun sepanjang perjalanan angkot itu sampai ke sana, itu otak saya main gitu. Terakhir saya nyampe. Begitu nyampe saya lihat Bandung Plaza Indah, besar banget gitu ya. Wah, ini besar bagus gitu. Saya mikir, saya tertawa sendiri. Wah, ini aneh nih saya ini. Tapi suara itu datang lagi, saudara. Son, kamu naik. Wah, itu persis kayak robot saya, saudara. Saya persis tahu itu kayak robot saya, situasi saya. Saya naik lift escalator, kan ke atas gitu ya, saudara. Sampai di atas kan saya lihat tuku gini. Terus kemana lagi nih? Saya lihat kiri kanan. Naik yang kedua. Sampai yang kedua saya lihat juga, saya kemana? Naik yang ketiga gitu. Nah, sampai di yang ketiga, saya berhenti. Sampai di yang ketiga, saya berhenti ya gini. Saya tertawa sendiri, saudara. Tertawa sendiri. Kenapa? Inilah mungkin orang gila itu ya. Orang gila itu kok tiba-tiba udah di sana. Dia, orang gila ini tiba-tiba udah nggak pakai baju gitu ya. Tiba-tiba dia ketawa sendiri gitu. Tiba-tiba aneh-aneh gitu. Sampai saya gini-gini kan muka saya. Mungkin kayak gila nggak nih? Mesti sadar kok saya. Tapi kenapa bisa gini saya? Kenapa bisa sekarang saya di sini? Ngapain saya di sini? Saya begitu, saudara. Saya lihat ke kanan, toko-toko. Suara itu lagi datang, saudara. Sen, kamu ke depan. Saya jalan ke depan. Waktu saya jalan ke depan, saudara, saya lihat toko demi toko, toko demi toko, toko demi toko. Karena saya jalan, saya pergi nih. Jalan terus, jalan gitu. Tiba-tiba saya berhenti, saudara. Berhenti, ada satu toko besar. Namanya toko bukunya Toko Buku Maranatha. Kok saya lihat Toko Buku Maranatha. Mulai muncul lagi di kepala saya. Lah, kok saya berhenti di sini? Ngapain? Saya mau beli buku. Buku apa? Buku Kristen. Apa judulnya? Apa namanya? Rekomendasinya siapa yang ngasih? Wah, itu pun saya sudah mikir, benar-benar saya sudah stres berat. Saya ini seperti gila, saya pikir ini, saya mau beli buku apa? Saya nggak tahu bukunya. Namanya apa, rekomendasinya apa gitu. Anehnya, saya ikut, saudara. Saya maju juga. Itu saya kadang-kadang nggak ngerti waktu itu ya, saya maju terus. Nah, di depan saya shopkeepernya langsung bilang gini, selamat pagi Pak. Oh, selamat pagi gitu.
Nah, dia nggak tanya lagi habis kayak gitu ya. Terus saya maju ke depan, kan banyak ya buku di rak itu buku-buku. Saya jalan terus. Terus dibilang ke kanan kamu, so. Jadi persisnya kayak cerita intelijen ya, saudara yang dikasih radio. Persis saudara ya, kamu ke kanan, kamu ambil ini, kamu ambil itu. Persis seperti itu saudara. Persis banget gitu loh ya. Nah, jadi saya belok ke kanan, saya disuruh berhenti saudara. Jadi saya berhenti begitu. Begitu saya berhenti seperti ini saudara. Saya lihat gini, apa mau saya ambil? Gitu. Saya lihat ke atas, saya lihat ke kiri. Hanya gitu aja saudara, saya lihat ke sini. Nggak ada reaksi. Di depan saya ini, lihat kayak gini juga sama. Waktu saya turun ke bawah gini saudara ya, ada buku di situ. Ambil, dia bilang itu. Saya kaget saudara. Saya ambil buku itu. Begitu saya ambil, saya lihat gini. Judulnya. Esther, penganiayaan orang Kristen di South Korea, di dalam pendudukan orang Jepang. Nah, langsung saya ambil, saya bayar, saya pulang. Saya baca saudara. Waktu saya baca gitu saudara, saya baru tahu Bapak Ibu Saudara, si Esther itu dalam buku itu dia menceritakan di mana pendudukan Jepang pada saat di Korea Selatan, orang-orang Kristen diuji imannya. Siapa yang tidak mau menyembah patung ini selesai. Dan semua yang ditangkap itu adalah orang Kristen. Karena Jepang tahu. Semua yang ditangkap itu orang-orang Jepang. Nah, dibikin satu perintah, komen. Setiap pagi jam 10, semua orang-orang yang Kristen ini, yang di dalam sekolah itu harus begitu bunyi teng, semua menghadap patung yang gede, yang sudah dibikin sama orang Jepang itu. Dan semua orang Jepang, orang Korea itu harus beginian hormat, gitu ya. Nah, si Esther ini nggak mau. Si Esther dia tidak mau, dia tetap tegak. Ada berapa orang Kristen yang tegak dan berapa banyak itu orang Kristen itu menunduk gitu. Nah, kebetulan di depan Kristen, di depan Esther itu ada seorang pendeta. Dia bilang itu, dia bilang begini, Esther, don't you make troublemaker. Jangan kau membuat persoalan. Ikuti aja apa kata si Jepang itu, yang penting kita aman. Hanya berapa second sih? Masa kamu nggak mau hanya nunduk begini aja? Yang penting kita aman, jangan gara-gara kau sok pahlawan, sok jago, kita nanti dipanis gitu ya. Aku ini pendeta loh. Begitu saya baca, luar biasa ya. Ada pencerahan, ada yang membuat saya itu terbuka otak saya, sehingga Esther itu mengkot satu firman Tuhan, di mana Daniel dan kawan-kawan, mereka tidak mau menyembah patung, walaupun mereka harus masuk ke ladang api atau ke gua singa itu, mereka tetap tidak mau menyembah patung itu. Di situ saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan mau aku seperti ini. Aku mau, kata Tuhan, aku tidak boleh datang untuk menjadi seorang muslim lagi. Karena aku yang manggil kau. Waktu aku baca seperti itu, aku menangis, saudara. Ini rupanya masuk Tuhan tadi ya. Luar biasa. 2 kali saya baca buku itu saudara. 2 kalinya saya menangis. Saya seperti dapat berkat yang luar biasa. Saya bilang beginilah rupanya iman Kristen itu tadi. Dia tidak akan mau berkompromi hanya dengan Yesus. Wow. Saya merdeka saudara. Itu spontanitas saudara, 70% saudara, saya punya tenaga energize saudara. Saya bilang luar biasa Tuhan, terima kasih. Padahal belum ada loh ya pendeta atau apapun, nggak ada saudara yang ngajarin saya gitu ya. Hanya lewat itu saudara, saya terus sambil saya berkata begini, ajaib kau Tuhan, saya bilang. Kau suruh aku ke toko buku itu hanya menunjukkan buku ini agar saya mengikut iman si Esther ini. Saya bilang gitu. Akhirnya saudara, saya pagi bangun, memang belum tahu saya berdoa ya. Belum tahu saya sembahyang gitu belum tahu saudara gitu. Nah, berapa hari berikutnya saudara, saya sudah ada perasaan optimis. Ada perasaan kelegaan, ada perasaan feel free gitu ya setelah baca buku ini tadi saudara. Nah, buku ini kalau saudara mau saya recommended cari
saudara pasti akan diberkati, saudara. Anyway, setelah itu saya kalau malam-malam daripada saya stres, saya mesti juga stres sedikit ya saudara ya, walaupun sudah dipulihkan, mesti tetap dong ya saya terpikir dengan anak saya, dengan istri, dengan anak-anak saya, tetap saya sebagai human gitu ya, saya pikir saya mesti mengingat mereka. Nah malam-malam saudara saya lagi nonton, saya mau nonton film kebetulan film RCTI, saya nggak tahu RCTI waktu itu saudara, saya lihat RCTI. Sebelum film itu selesai, Bapak Ibu, komentatornya bilang gini, saudara katanya, setelah selesai acara ini, nanti Anda akan disuguhkan sebuah film gala yang luar biasa. Wah, begini aku nontonnya siap-siap gitu ya. Siap-siap aku menghabiskan berapa menit lagi tuh film yang sebelumnya. Saya duduk gitu. Nah, mulai inilah dia gala, saudara. Keluar judulnya, keluar title-nya. Waktu title-nya dikeluarkan saya bingung. Title-nya, judulnya itu disebut China Cry. Saya lihat. Ini RCTI saudara ya, saya nggak bohong. RCTI. Saya bingung. China Cry. Film yang menangis, Cina yang menangis. Aku nggak ngerti. Apa ini? Nah, mulai aku nonton saudara. Mulai aku nonton. Ternyata persis seperti filmnya, cerita buku si Esther. Di mana pada saat Mao Zedong rezim ya controlling Cina, siapa yang Kristen dibantai, termasuk istri Mao Zedong yang sangat-sangat sadis, namanya revolusi budaya, saudara. Siapa saja yang ketahuan Kristen ditembak di tempat, disiksa atau diapain. Sehingga intelijen Cina itu mereka sering menyusup mencari orang Kristen di China untuk menangkapi mereka ini. Bahkan waktu saya disuguhkan film itu orang Kristen itu nyanyi nggak pakai musik, saudara. Saya bingung dia ngapain, kok ada yang gini-gini ya, gitu ya. Oh rupanya mereka nyanyi dalam hati, saudara. Saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan luar biasa ini, orang ini iman mereka luar biasa. Karena kalau mereka nyanyi, saudara, nanti intelijen Cina datang. Mereka ditangkap, didor, mati, saudara gitu. Waktu saya lihat itu, wow, semangat saya gila, saya pikir what's going on gitu ya, iman mereka fake, mereka kok begitu luar biasa gitu saudara. Nah ending daripada story itu, seorang ibu ketangkap, dia hamil 6 bulan seperti itu ya, ketangkap dia. Nah waktu ketangkap dia diinterogasi Bapak Ibu sama orang China, pangkatnya kapten perempuan. Dia katakan seperti gini, hey pilihan 2, Yesus atau Beng, dia bilang itu. Saya tetap Yesus. Itu ditendang Bapak Ibu, diinjak-injai, dihajar sehancur-hancurannya saudara ya. Saya lihat, saya sedih banget ya waktu dia disiksa seperti itu ya saudara, sampai berdarah, sampai geletak seperti itu. Saya bilang, Lord, saya bilang kayak gitu. Nah terakhir si kaptennya bilang, kau kasih chance ya, just only 5 minutes gitu ya. Kalau 5 minutes ini kamu tidak cek pikiran kamu, tetap keep nama Yesus, finish. Dilepaskan dia di situ di sekolah saudara, di kelas dia geletak, mukanya habis semua, berdarah, hancur, perutnya yang hamil ditendang saudara. Saya bilang ini sadis sebenarnya, ini tentara China begitu ya, menyiksa dia. Nah dalam keadaan kondisi seperti itu, si perempuan tadi saudara, dia ambil bekas-bekas pecahan kapur, dia bikin gini, dia berdiri dengan berat, dia tulis ini saudara, dia bikin tanda salib saudara, gitu, terjatuh lagi dia. Setelah 5 menit kemudian, si kapten datang, dia buka pintu, begitu buka pintu saudara, dia lihatnya ada salib di situ. Wah, langsung diseret saudara, diseret dibawa ke lapangan. Di lapangan regu penembak sudah siap saudara. Nah dalam regu menembak itu saya menangis saudara. Hebat sekali ibu ini, saya bilang. Dalam keadaan krisis itu pun dia hanya tinggal bilang, ya saya nggak mau bilang, saya bilang saya mau selamat, saya nggak percaya Yesus, aman saudara. Jadi waktu itu saya lihat seperti gitu, saya menangis, ingat saya mertua saya. Oh ini maksud Tuhan ya. Kenapa saya tidak disuruh, dilarang untuk menyembah Allah yang bukan Allah yang sebenarnya. Walaupun risikonya berat, sama dengan ibu orang China ini tadi. Regu penembak sudah ada, 8 orang untuk ditembak saudara. Walaupun dicerita itu waktu mau ditembak saudara ya, itu pohon terbongkar, tiba-tiba ada kilat, penembaknya jatuh, kaptennya jatuh, dan malu disuruh pulang dia saudara.
Lewat cerita ini saudara, saya lihat Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, saya sudah belajar sedikit-sedikit saudara. Ternyata Engkau tidak mau biarkan aku kembali lagi ke tempat yang gelap itu. Walaupun aku harus siap menerima risiko-risiko yang berat seperti ini, saudara. Sehingga waktu selesai nonton film itu, saudara ya, saya percaya ternyata Tuhan punya maksud untuk saya. Sehingga film yang, buku cerita dengan film itu tadi, membuat saya semakin terbuka pikiran saya percaya bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak diizinkannya lagi, saya tidak mau dibiarkannya lagi. Walaupun dia tahu, dia pun nangis, Tuhan itu nangis. Saya harus tinggalkan istri saya, tinggalkan anak saya. Dia nangis, saudara. Saya percaya Tuhanku pasti nangis melihat aku, anak itu hancur-hancuran. Nangis di situ, saudara. Anyway, saudara, setelah saya itu, sampai hari ini saya nggak pernah ketemu anak saya. Saya nggak pernah. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, gara-gara IT yang luar biasa ini, saya lihat anak saya. Itu pun saya percaya karena Tuhan. Karena dia Facebook saya jumpa. Begitu saya jumpa di lewat Facebook, lewat seperti ini, saudara, saya kaget. Anak saya gede, tadi umur 5 tahun ya. Waktu saya ingat kali di Jepang, dia, bye dad, gitu ya. Tahu sekarang saya lihat anak saya udah gede, saudara. Dia besar, saya nggak ngerti ini anak saya apa siapa gitu, saudara. Saya lihat kok berubah ya. Dari kecil itu saya tahu mukanya gitu ya. Kok tiba-tiba udah besar, anak gadis gitu ya, cantik gitu ya. Saya lihat, oh my Lord, saya bilang ini my daughter, aku bilang kayak gitu. Aku hanya dengan Facebook, anakku gitu. 30 tahun Bapak Ibu, saya nggak pernah ngelihat dia sampai sekarang hari ini. Hanya lewat Facebook, saudara. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak saya yang nomor 2, dia datang ke Indonesia. Saya pernah ketemu, saudara, anak saya yang nomor 2 ini, namanya Chico. Yang nomor 1 nama anak saya itu Miranda, nomor 2 namanya Michiko, nama Jepang ya. Saya ketemu, walaupun dia perasaan dia itu agak aneh ngelihat saya ya. Ini dedi saya, agak aneh dan nggak banyak cakap gitu ya, nggak banyak ngomong gitu. Dan saya tahu mereka agak sedikit marah, saya mengerti seperti itu ya saudara. Tapi lewat Facebook, lewat yang IT seperti ini, saya tetap berkawan gitu. Nah satu saat Bapak Ibu, anak saya ini mau kawin, mau nikah, ya tentu saya sama orang Islam juga saudara ya. Saya hanya berdoa aja suatu saat Tuhan akan pulihkan dia. Nah waktu dia mau nikah, saya support saudara. Saya support ininya, saya support segala macam. Dan saya sangat senang, saya diundang anak saya untuk pulang ke Medan untuk perkawinan, ya diundang duduk di situ. Dan saya diajari, kamu harus gini nanti ya Ded ya, kamu kayak gini, kamu harus diam aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu nikah, saya duduk di sebelah kamu, saya bangga, kamu anak saya bilang kayak gitu. Tapi apa saudara? Ternyata saudara, 2 hari kemudian anak saya nangis, dia teriak, "Dad, it's not fair," katanya. Kenapa? Aku bilang, uangnya mereka mau terima untuk pesta aku nikah sebelum COVID, Bapak Ibu ya, 2019 Oktober. Tapi kamu nggak boleh datang. Why? Aku dan bapak kamu, kita kan udah dealing gitu. Enggak, kamu nggak boleh datang, kamu nggak boleh ikut, kamu. Oh. Nah, saudara-saudara saya, tante-tante saya yang di Medan, adik-adik saya, itu pun nggak dikasih, Bapak Ibu. This human rights ya. Ini kan sudah kelewat banget, ini sadisnya mereka. Ini sama dengan orang yang tidak bertuhan, Bapak Ibu ya. Mereka tega bahwa saya udah bertahun-tahun nggak ketemu sama yang nomor 2 dia mau nikah, saya pun nggak dikasih datang ke situ, saudara. What's going on? Ini kan evil, saudara. Maaf yang dengar, ini evil saya bilang, ya. Tega banget, sadis. Saya bilang kayak, kalau di negara yang maju, saudara ya, saya dibikin seperti itu bisa ditangkap, saudara. Ya, itu bisa ditangkap itu. Tapi saya kembali lagi, Tuhan ajarkan saya untuk menerima gitu ya. Saya bilang sama anak saya, nggak apa-apa anakku, saya bilang gitu ya. Bang, inilah memang begitu ceritanya. Sayanya berkati kamu pergi nikah, uangnya sudah saya kasih, nggak apa-apa. Walaupun saya nangis, saudara ya, saya nangis hancur-hancuran, saudara. Saya air mata saya udah nggak bisa lagi, saudara. Sampai hari ini sebetulnya saya nangis itu pun karena saya sakit banget gitu ya. Sebetulnya sudah nggak bisa lagi air mata saya, saudara. Sehingga waktu anak saya pun yang seperti itu dibikin kayak gitu, aku bilang,
Tuhan ampuni mereka. Hanya itu aja yang saya bilang, saudara. Nggak ada lagi pilihan lagi, saudara. Saya nggak mau keras-kerasan lagi. Saya nggak mau pakai militer-militer saya itu. Saya nggak mau pakai lawyer-lawyer, saudara. Saya hanya satu. Biar Tuhanku yang melakukan perkara itu. Biar dia yang bekerja. Aku hanya jeep. Akhirnya, saudara, saya lega. Saya lepas. Ya udah, saya relakan. Itu aja, saudara. Kesaksian saya, Bapak, Ibu, saudara. Mungkin terlampau lama, Pak Yusuf. I'm sorry, Pak Yusuf. Ini yang bisa saya beritahu sama Bapak. Haleluya, luar biasa sekali. Bagaimana proses Tuhan di dalam menyelamatkan seseorang yang adalah pilihan daripada Tuhan sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Sekalipun kita tidak mengerti, tetapi itulah kasih Tuhan. Itulah cara Tuhan yang di luar logika kita. Tuhan dengan segala cara untuk menyelamatkan kita karena dia rindu untuk kita pulang ke surga. Luar biasa Tuhan. Di dalam proses-prosesnya, di dalam karya-karyanya, di dalam perbuatannya untuk seseorang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan luar biasa sekali, kami sangat diberkati bagaimana Tuhan menjamah seseorang ya. Saya juga sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nelson pada kesempatan ini. Dan saya percaya ada banyak orang, ribuan orang di luar sana yang diberkati dengan kesaksian ini, supaya karena hanya oleh satu nama, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pastikan baik-baik hidupmu, imanmu. Kami mengasihi siapapun Anda. Mungkin bagi sebagian orang berkata, kami membenci kalian, kami tidak suka. Tidak masalah, itu tidak penting. Yang penting adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu harus tersampaikan kepada siapapun. Karena dia telah mati menebus kita. Dan dia telah berkorban habis-habisan. Supaya kita semua bisa pulang ke surga. Bukan masalah soal KTP supaya KTP Kristen bertambah prosentasinya. Itu tidak penting. Karena perpindahan pergantian KTP, pergantian agama cuma menyibukkan, membanyakan pekerjaan saja. Tapi yang terpenting adalah Anda bisa pulang ke surga. Pastikan itu, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita dari tangan dunia ini. Iblis begitu jahat. Ya. Dunia ini di dalam kekuasaan iblis. Bagaimana buktinya, Pak Pendeta? Sangat mudah. Kita perhatikan anak-anak dari kecil. Dia berbohong. Saya yang berbohong. Tidak ada berbohong kepada kamu berbohong. Anak juga berkata orang, Papa berbohong kepada saya. Kita juga saling mengingatkan bohong ya. Itu tinggal harapan, itu semuanya tinggal ucapan saja. Pada dalam keadaan-keadaan tertentu kita membohongi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dunia ini dikuasai setan. Dan setan menginginkan supaya manusia mati. Dan itulah yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus itu perlu datang. Turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari tangan setan. Bukan hanya untuk mati di kayu salib, tapi membebaskan kita dari tangan setan. Karena banyak orang berkata begini, kenapa harus Tuhan Yesus harus mati? Kita minta ampun kan bisa kepada Tuhan. Tanpa Anda minta ampun pun kita sudah diampuni. Tuhan Yesus berkata di kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka membunuh Tuhan, tapi kasih Tuhan luar biasa. Pengampunan tetapi sediakan buat manusia. Yang menjadi persoalan utama bahwa manusia ada di dalam tangan setan, dan siapa yang bisa lepaskan itu kalau bukan Tuhan yang datang membebaskan kita. Itulah sebabnya Tuhan datang membebaskan kita. Saya kasih contoh lagi. Manusia
tanpa diajari. Manusia pintar amarah, pintar iri hati, pintar membenci, bahkan pintar membunuh orang lain, pintar saling menyakiti, saling melakukan hal-hal yang tidak baik. Siapa yang ajarkan itu? Ya, ada sekolah yang mengajarkan seperti itu. Sekolah mengajarkan yang baik. Orang tua mengajarkan yang baik. Tetapi itu semua tinggal pelajaran. Yang bisa membebaskan kita itu hanya Tuhan. Manusia tidak bisa keluar dari situ karena manusia terikat dengan kekuatan setan yang ada di dalam dunia ini. Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, dunia ini dikuasai setan. Oleh sebab itu Tuhan perlu datang, membebaskan kita dari dunia ini, dari dunia kematian ini, dan kita dibawa ke surga untuk hidup di dalam segala keindahan, segala kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan. Ingat teman-teman, di dalam hidup ini hanya ada dua kekuatan, kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Tidak ada yang lain. Ya, kita kenal dalam bahasanya ada dua, good and evil. Ya, itu hanya, tidak ada yang lain. Kalau bukan jahat, dia adalah baik. Kalau bukan baik, dia apa? Siang dan malam. Ya, semua hanya dari dua sisi. Nah, kalau Anda tidak jumpa dengan Tuhan yang benar, berarti cek baik-baik. Jangan sampai Anda mengharapkan bahwa Anda kepada Tuhan, tapi ternyata bukan Tuhan yang Anda sembah, bukan Tuhan yang Anda kasihi, tapi ternyata adalah kuasa kegelapan yang menipu manusia. Oke, Pak Nelson, terima kasih banyak buat kesaksian yang luar biasa, Pak. Kami semuanya diberkati, bahwa kami, Bapak, semakin maju, semakin tekun melayani Tuhan dan melakukan apa yang terbaik menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di dalam link ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan. Haleluya. Terima kasih, Pak. Ya.